paham lagi deh. Loh, bukan Abang, salah begini, bahasa Bang. aja nih. Saya kasih tidak. Sebentar, Coba saya kasih dibaca, analogi dulu. Sabar, coba saya ngomong bentar loh. dibaca. Sebentar, Coba saya ngomong dibaca. bentar. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya kasih analogi sebentar. Gue nggak usah perlu analogi lah. Kalau Aku saya tampol bicara, di sini kau aku tampol bukan, langsung. kalau kau. saya ngomong, Di sini dengar apakah diam. LKTP yang Nggak usah kau bicara? tipu-tipu. Kau nggak usah tipu-tipu di sini. Kan suara saya kan? Nggak usah kau tipu-tipu di Itu sini. kan suara saya. Dengar aku. Sama Kau kayak nggak usah anak Bapak. tipu-tipu. Nggak usah kau tipu-tipu di sini. Kau bilang Roh Kudus. Bagaimana dengan Elizabeth? Bagaimana dengan Elizabeth? Kepenuhan Roh Kudus lebih hebat Yohanes yang dikandung Elizabeth. Bacot kau mau nipu-nipu kau di sini. Bunda Mau nipu-nipu Maria kau. melahirkan. Mau nipu-nipu kau di sini. apa, Bang? Hah? Bahkan Abang yang nggak sebelum paham konteks dengar kau kami. dulu, sebelum Allah Bapa berfirman, berarti itu dengar, Allah gak usah juga. tipu-tipu, gak usah bertipu kau. Sebelum saya Maria, ngomong, itu yang saya sebelum juga, Maria, KTP yang ngomong, sebelum suara Maria, saya. sebelum Maria. Yesus itu adalah perkataan kalimat. Sebelum Itu Gabriel firman, mendatangi Bang. Maria, Gabriel itu mendatangi siapa duluan? Kutanya sama kau. Dia adalah firman. Gabriel mendatangi siapa sebelum Firman mendatangi yang dari Maria? Allah, Bang. Sebelum Sebentar, Gabriel mendatangi biar Anda Maria, paham. Nggak usah ke situ dulu. lompat kau takut kau. Yesus Takut adalah kau. firman. Kan biar kau Takut. tahu bahwa Allah itu adalah firman. Yesus adalah Takut firman kau. yang datang dari Allah. Terus yang ke Sama kayak saya Elizabeth berbicara. siapa? Yang ke Elizabeth siapa? Suara saya kan LKTP. Yang ke Elizabeth siapa? Nggak butuh analogi kau. Yang ke Suara Elizabeth saya. siapa? Nggak butuh Nggak usah analogi kayak kau. lompat ke Elizabeth, Bang. Nggak usah Ngapain lompat kau ke jauh-jauh? Elizabeth. Jangan jauh-jauh. Aku kejar kau. Biar Aku Anda kejar kau paham. tadi. Nggak usah kau pahami aku. Biar Anda Kau paham menipu-nipu bahwa kau di Yesus sini. itu adalah Kau menipu-nipu. firman. Kau Firman Allah menipu-nipu. sendiri, Bang. Kau yang menipu-nipu menjadi aku, manusia. Yang datang Jadi ke abang Elizabeth siapa? salah paham tentang Kristen. Yang datang ke Abang Elizabeth salah siapa? mengerti tentang kami, Bang. Yang datang ke Elizabeth siapa? Terangkan. Yang datang ke Elizabeth siapa? Gabriel. Elizabeth dipenuhi Roh Kudus. Gak usah kau tipu-tipu kau di sini. Mau lompat kau. Orang berargumen kok mau lompat tipu-tipu. ya. Mau lompat kau. Coba gini LKTP ya. Kan yang Kamu ditanya perhatikan tadi kan ya. kalau di kata sini. Yesus. Itu tentang Yesus. Kenapa Yohanes mentuhankan siapa? Yesus? Itu Yohanes siapa? pokoknya. Kenapa Yohanes. ke Elizabeth? Lah, kau bilang Kenapa tadi ke Roh Kudus? Elizabeth? Kan ini yang ditanyakan Kau bilang kan tadi. Roh Kudus. Kenapa Kau kalian bilang tadi menuhankan apa? Yesus? Firman dan Roh Kudus. Maksud dari Roh tema Kudus. tadi kan kenapa kalian menuhankan Yesus? Sebelum Gabriel mendatangi Sedangkan Yesus Maria, berkata, jangan sebelum menuhankan, kau bilang gitu, kan? Gabriel mendatangi Maria, Gabriel datang dulu ke Elizabeth. Kepenuhan Roh Kudus itu Elizabeth. Gak usah kau tipu-tipu kau. Bacot kau di sini kau. Saya makanya jangan dipotong kalau saya ngomong, Bang, biar saya jelaskan. Untuk apa kau Yesus itu tipu-tipu di adalah sini? firman. Gak usah kau Bukan tipu-tipu di tipu, sini. Yesus itu adalah firman. Suaranya dia adalah suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Sehat sekalian. selalu, Bang Suma. Sehat. Cuman suaranya ini yang agak. Abangku. Iya, sahabatku, masya Allah. Kurang itu nak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudaraku Al-KTP. Masya Allah. Selamat sore, Bang Juma. Dalam bu- Selamat sore. Iya, sore. Jadi gini, saudara, izinkan saya berbicara sejenak. Abis itu kita bincang-bincang yang rasional lah. Jadi gini, Kristen mengatakan dirinya agama benar, itu pasti. Islam juga demikian adanya. Dan tidak mungkin dua-dua agama ini benar. Itu mustahil. Pasti ada satu di antaranya yang tidak benar kan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, cocok nih Pak Ina. Di mute dulu, Bang Felix. Host, di mute dulu, host. Ya, kemudian gini saudara. Kalau rujukan Al-Quran yang kita pakai, Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk, bahkan lebih buruk dari iblis, yaitu orang kafir. Itu dulu. Kemudian Al-Quran juga menarasikan innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Jadi menurut Al-Quran, orang kafir di luar Islam, jadi orang di luar Islam yang hidup sama Nabi Muhammad sampai hari ini, sampai kiamat, itu berada di dalam api neraka kekal. Begitu juga sahabat Kristen. Sahabat Kristen juga mengatakan demikian halnya. Di luar Kristen celoko, di luar Kristen binasa.
Yang tidak percaya kepada Yesus mampus dalam dosanya, kekal dalam dosanya. Itu kata Yesus. Nah sekarang apa tolak ukurnya bagi Islam dan juga bagi Kristen? Kalau Islam jelas, di luar Islam neraka. Pasti sesat di luar Islam. Itu di Al-Quran, di Islam kayak gitu. Bagaimana dengan Yesus? Di luar Yesus juga sesat. Nah, artinya Kristen ini kelompok baru di luar Yesus dan muridnya Bani Israel. Islam juga kelompok baru di luar daripada Yesus, Bani Israel. Maka tolak ukurnya kalau Islam selesai Kristen. Satu-satunya solusi sekarang ini adalah ruang yang disiapkan oleh Yesus kepada Kristen ada atau tidak ada. Kalau Islam tidak mesti kemudian menjilat ke Yesus. Tidak mesti, karena kami, penghulu kami, junjungan kami adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi masalah ini Kristen, kawan. Kalau sampai Yesus tidak ada benang merah dengan Kristen, ini bahaya. Izinkan saya 1 menit terakhir, habis itu saudaraku tanggapi. Kristen artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Itu dulu. Saya ulang. Kristen pengikut Kristus, bukan berarti pengikut Yesus. Belum tentu. Belum tentu. Karena tidak semua Kristus itu menuju ke Yesus. Banyak Kristus yang lain. Contoh, Matius 24 nomor 24. Sebab banyak Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang. Berarti ada Kristus palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ini camkan ini. Nabi Muhammad oleh saudara Kristen digelari apa? Buta huruf. Digelari apa? Tukang kawin. Digelari apa? Nikahi mantan menantu. Banyak gelar-gelar negatif yang disandingkan oleh saudara-saudara penghujat kepada Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak apa. Tidak masalah. Tidak masalah. Tapi sekarang Yesus berkata apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang setelahku, datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Saya ulang. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Adakah Nabi Muhammad digelari Kristus? Adakah Nabi Muhammad digelari Mesias? Adakah pengikutnya, adakah oknum yang diikuti oleh orang Islam bergelar Mesias? Adakah oknum junjungan Nabi Rasul yang diikuti oleh Islam bergelar Kristus? Tak ada. Pertanyaannya kita balik. Ada tidak Kristen itu disebut mengikuti Kristus? Jelas nama Kristen aja pengikut Kristus. Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus. Ini. Coba. Betapa banyak rangkaian yang harus kalian selesaikan. Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Saudara, tolong kalau ini bukan Kristen yang menjadi pengikut yang banyak disesatkan itu, lalu pengikut Kristus palsu ini yang mana? Kalau ada, silakan tunjukkan. Kalau tidak ada, maka tergenapilah ucapan Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel. Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel. Orang yang tidak makan babi, orang yang tidak menyembah dirinya, orang yang bersunat, orang yang memelihara sabat, orang yang menyembah hanya kepada Hasem. Tak ada dogma dan doktrin di sana. Yesus berkata kepada mereka, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang datang kepada Bani Israel dengan memakai nama Kristus dan berkata, akulah Kristus. Apa kata Yesus? Dia sang Mesias Kristus palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Sekarang
ada nggak pengikut di atas muka bumi ini selain Kristen yang terindikasi pengikut Kristus? Kalau ada, maka mari kita uji Kristus yang mana yang penyesat. Apakah Kristusnya Yesus atau Kristus yang lain? Kalau Kristus yang lain, mana Kristus itu? Tapi kalau Kristusnya Kristen, jelas yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Nah, saya kira itu saudara Al-KTP sandaran kita nggak usah bergelut kemudian untuk menang kalah, nggak perlu. Kita berbicara mengenai hal kebenaran saja. Islam atau Kristen yang terindikasi pengikut Kristus. Ingat kata Yesus, waspadalah kepada Kristus. Dia tidak mengatakan waspadalah kepada ummi, waspadalah kepada si buta huruf, waspadalah kepada si tukang kawin, waspadalah kepada ini bla bla bla, nggak ada. Dia mengatakan waspadalah kepada Kristus. Sekarang tentu Anda akan mengatakan, oh bukan yang kami ikuti Bang Suma, tapi Kristus lain. Oke, silakan Anda tunjukkan kepada saya Kristus lain yang pengikutnya banyak. Karena Yesus mengatakan akan menyesatkan banyak orang. Tolong tunjukkan mana banyak orang yang disesatkan oleh Kristus kalau itu bukan Kristen. Silakan. Oke, baik. Makasih Bang Juma. Saya mau tanya Bang Juma, apakah ada nubuatan Paulus di Al-Quran? Karena yang dimaksudkan Bang Juma kan pasti Paulus. Kalau saya tangkap dari ini yang Bang Juma kan, bahwa dialah Kristus palsu yang melihat cahaya di. Kenapa kau bertanya? Jawablah pertanyaan Bang Zuma tadi. Jawab dulu. Kok bertanya? Sabar. Jadi gini saudaraku Al-KTP, Paulus itu nabi. Dia bukan Kristus. Itu satu. Walaupun saya ada data banyak, kalau Paulus itu juga mengaku Kristus. Tapi sabar dulu. Yesus yang berkata, Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu. Satu. Dan nabi-nabi palsu. Dua. Akan datang melakukan mukjizat. Tiga. Dan akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Empat. Itu. Indikasinya jelas kan? Jadi bukan berpola kepada Paulus, tapi berpola kepada makhluk yang datang kepada Paulus. Penyesat datang mengaku Kristus. Siapa itu? Coba Anda baca Galatia 1 Bang. Galatia 1 nomor 1. Kita baca sama-sama. Apa yang kemudian Paulus uraikan di Galatia 1 nomor 1 ini? Dia mengatakan dengan sangat jelas, dari Paul, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Kristus dan Allah dan Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dia menerima 13 kitab menurut Paulus Galatia 1 nomor 1 bukan dari manusia. Mari kita lihat di dalam pengakuan Yesus dalam Yohanes 1 nomor 51. Apa kata Yesus? Ini ucapan Yesus sendiri. Lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yesus mengaku sebagai anak manusia. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Kristus. Siapa Kristus yang dimaksud oleh Paulus ini? Lalu yang kedua, Galatia 1 di nomor 11 dan juga nomor 12. Apa yang dikatakan kemudian oleh Paulus di sana? Dia mengatakan dengan sangat terang, sebab aku menegaskan, dia katakan seperti itu, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Tuh, dia menyebut Yesus, dia menyebut Kristus, tapi bukan anak Maria. Lalu Yesus yang mana? Kristus yang mana? Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus.
Berarti Yesus Kristus. Penyesatnya mengaku Yesus Kristus. Nabi Muhammad tidak pernah bergelar Yesus, tidak pernah bergelar Kristus. Berarti umat Islam lolos. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, Yesus berkata, bergelar Kristus. Kristen, keciduk, pengikut Kristus. Kristus yang bukan manusia, berarti Kristus yang bukan yang datang kepada Bani Israel. Oke lah, mungkin bukan Kristen. Lalu siapa pengikut Kristus selain Kristen? Silakan bantu saya. Macet. Ayo kawan, mumpung ada kesempatan. Ya, makasih, Bang. Silakan. Menurut saya yang saya teliti Bang Suma, Silakan. di Paulus ada kata-kata Yesus yang tidak didengar oleh orang yang bersama-sama dia sewaktu Paulus melihat cahaya. Yang dari cahaya itu keluarlah suara bahwa akulah Yesus yang kau aniaya. Setelah itu masih ada yang dikatakan Yesus tapi tidak didengar oleh orang lain, hanya Paulus yang dengar. Dan kata-kata itulah yang kami imani sebagai Paulus diperintahkan untuk memberitakan firman Tuhan tentang Yesus ke seluruh dunia itu. Iya, saya paham itu saudara. Coba Anda mundur selangkah. Ketika Yesus masih ada mengajar sebagai rabi, sebagai maran, sebagai rabam di tengah-tengah muridnya Bani Israel. Mundur selangkah. Yesus pernah dicoba oleh iblis. Benar-benar dicobai oleh iblis. Apa kata iblis pada masa itu? Lukas 4 nomor 6. Jika engkau menyembah aku, berarti iblis ini mau disembah kan? Sekarang Kristen menyembah Kristus bukan? Jujur kita. Ada enggak Yesus pernah minta disembah? Enggak. Yang minta disembah itu adalah yang datang kepada Yesus. Baca sekarang. Lukas 4 nomor 6. Itu jelas itu. Wahai Yesus, jika engkau menyembah kepadaku, maka aku akan memberikan kemegahan dunia ini beserta kemuliaannya. Dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kata siapa? Kata iblis. Berhasil tidak dia mencoba Yesus? Tidak kawan. Tidak. Yesus manusia suci. Al-Quran menarasikan itu. Nabi yang datang tanpa ayah itu adalah manusia suci yang tidak akan mungkin tersentuh oleh iblis. Yesus sendiri yang berkata di dalam Yohanes 14. Coba kita lihat apa kata Yesus kawan. Yohanes 14 nomor 30. Kita lihat apa kata beliau, manusia suci ini. Tidak banyak lagi aku akan berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini telah datang, yaitu iblis. Dan dia si iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti dia tidak mungkin disalib. Iblis tidak berkuasa. Iblis ingin menyalibkan Yesus dengan merasuki Yudas. Nonsen, tidak berhasil bro. Iblis ingin supaya Yesus itu mati. Dia merasuki kemudian orang-orang yang ada sekelilingnya, mempengaruhi imam kepala mahkamah agama supaya mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. No, Yesus Nabi yang suci tidak akan pernah tersentuh sedikit pun oleh upaya-upaya makar iblis. Kata siapa? Bukan kata Bang Zuma kawan. Kata Yesus. Yohanes 14:31. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu,
Sebab penguasa dunia datang. Siapa penguasa dunia? Iblis. Dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Sia-sia iman Kristen yang berkata Yesus disalib. Sia-sia. Karena ternyata iblis beserta dengan sekutu-sekutunya tidak berhasil. Jangankan menyalibkan, menyentuh Nabi Yesus aja kagak, kawan. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Al-Quran datang menyelamatkan kalian. Untuk menyelamatkan, berbahagialah kalian saudaraku yang masih hidup di zaman kami. Para apologet Islam ini juga ada. Apa jadinya ketika Anda sudah masuk kubur, tidak sempat bertemu para apologet Islam? Lalu kemudian Lukas 4-nya nomor 6 Anda baca dengan teliti. Iblis berkata kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, wahai Yesus. Sebab semua itu telah diserahkan kepada aku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembahku, wahai Yesus, bagaimana mungkin iblis tidak tahu kalau itu Tuhan? Iblis itu tahu Tuhan itu siapa. Tidak mungkin Yesus itu Tuhan, di sisi lain iblis kemudian memerintahkan Tuhan menyembah dirinya. Mustahil. Jadi jikalau engkau menyembah aku, kata iblis, wahai Yesus, jika engkau menyembah aku, seluruh kemegahan dunia dan kemuliaannya akan menjadi milikmu. Iblis loh. Endingnya di mana? Baca nomor 13-nya. Sesudah iblis mengakhiri pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Coba. Menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepat itu? Pada saat huru hara penyaliban. Ternyata yang disalib dan yang keluar dari kubur itu bukan lagi Yesus. Makanya yang keluar dari kubur itu mengatakan apa? Dalam Markus 16 nomor 12, Bang. Apa yang dikatakan? Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dengan wajah yang lain, dalam rupa yang lain. Itu siapa? Dari mana penulis Markus tahu kalau itu Yesus dalam rupa lain? Maka Yesus menampakkan diri kepada kedua orang tersebut dalam rupa yang lain. Itu siapa itu? Lalu setelah dia keluar, apa dikatakan? Kepada aku telah diberi kuasa. Tadi yang diberi kuasa siapa? Yang mengaku dalam Lukas 4 nomor 6 yang diberi kuasa siapa? Iblis. Apa kata dalam Matius 28? Dia mengatakan apa? Kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu si opere. Itulah Kristus yang akan membawa manusia menjadi banyak pengikut. Itulah Kristus yang membawa manusia menjadi banyak menjadi pengikutnya. Sorry. Termasuk Anda. Yesus berkata, pada hari terakhir nanti banyak orang menyeru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Kaget Yesus. Lu siapa? Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalian juga, saudara Alkitab juga akan kaget loh. Selama ini di dunia, saya menyembahmu, saya menuhankanmu, saya mensucikan dirimu, saya memujamu. Tapi apa kata Yesus? Hanyalah daripadaku. Yang kau sembah itu adalah yang keluar dari kubur. Sedangkan kedatanganku yang kedua nanti di akhir zaman. Tapi kamu percaya kepada kedatanganku yang gak ada ke Paulus, yang ada ke Ananias, yang ada ke murid-muridnya, yang ada di Pulau Patmos. Itu bukan saya, Cak Ayu. Karena aku sudah mengatakan, aku datang kedua kalinya nanti di akhir zaman. Aku berkata, jika ada orang yang mengaku ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Tapi kenapa Kristen percaya? Karena iblis penyesat. Berhasil menyesat. Itu tas karena itu tasnya Abah kan? Itu makanya tasnya, tolong please. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim.
Nggak usah kamu buka, biar saya. Oke, lanjut, silakan dulu diambil alih, teman-teman. Ada tamu ini. Terima Silakan. kasih Bang Juma. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Kok diam LKTP? Ya, Adek, saya mau tanggapi sebenarnya. Silakan, Tadi yang silakan. Bang Juma bilang pas bangkit dari kubur itu kan di Matius 28 ayat 5 sampai 6. 2,5 kan? Iya, silakan Bang, silakan. Udah selesai saya. Ya, lanjut, Ya. lanjut. Mengapa waktu Yesus bangkit itu di Matius 28 ayat 5 malaikat menampakkan diri dan berkata, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu. Ia telah ada di sini sebab ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Berarti Yesus sudah mengatakan, sudah menubuatkan bahwa dia akan bangkit. Oke. Coba Anda lihat kemudian di Matius 12. Ketika ada orang-orang Yahudi, orang Farisi datang bertanya, Guru, bolehkah kami minta satu tanda? Yesus mengatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan lalu keluar. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi lalu keluar. Itu tanda untuk keluar di hari ketiga di perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Ada tidak orang Yahudi hari ini menyembah Yesus yang keluar dari kubur? Ada? Sekte apa dari Yahudi yang menyembah Tuhan yang keluar dari kubur? Ada enggak? Ada enggak murid-murid 11 murid punya keturunan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Itu lawak bagi Yahudi. Lawak-lawakan bagi Yahudi. Memalukan. Orang Yahudi yang punya rumah, orang Yahudi yang tahu perkara, orang Yahudi yang tahu di TKP, orang Yahudi yang menyaksikan, merasakan, mencobai, melihat dan merasakan, ikut pada masa itu. Mana keturunan Yakobus? Mana keturunan kemudian Yudas? Mana keturunan Nikodemus? Mana keturunan Maria Magdalena? Mana keturunan Petrus? Mana keturunan Andreas? Mana mereka? Kenapa tidak menjadi Kristen? Kenapa? Karena mereka bukan angkatan jahat, kawan. Angkatan jahat Anda baca dalam Matius 23 nomor 15. Pelan-pelan. Pelan-pelan Anda baca itu angkatan jahat tuh. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yerusalem menjadi pengikutmu. Dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan apa? Kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu siapa itu? Siapa orang yang Yahudi, orang Farisi, orang munafik yang keluar menyeberangi lautan menjelajahi daratan? Seangkatan dengan Yesus, mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, lalu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Daripada dia sendiri. Siapa oknum itu? Siapa orang Farisi yang membuat sekte baru di luar Yahudi? Mentobatkan orang Roma Yunani menjadi pengikutnya. Itu siapa? Coba Anda resapi baik-baik di dalam Kisah Para Rasul
24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Nasorios, Kristen. Terjawab bukan? Lalu siapa yang kemudian mengatakan itu? Yesus kan? Coba Anda lihat Matius 23. Ucapan Yesus enggak itu yang berkata, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Engkau mentobatkan orang menjadi pengikutmu, kau jadikan orang neraka 2 kali lebih jahat daripada engkau. Itu kata siapa? Kata Yesus. Berarti ada orang Farisi, ada orang Farisi, ada ahli Taurat yang bertobat, pura-pura bertobat, menjadi rasul, kemudian menjadi pemimpin. Bagaimana mungkin dia mau mentobatkan orang-orang di Antioquia kalau dia tidak berpura-pura untuk bertobat, untuk menyesatkan orang banyak? Kenapa demikian? Dia nabi, dia utusan. Pergilah, aku akan mengatakan kepadamu apa yang harus kau katakan kepada mereka. Akhirnya dituntun dia sama si Kristus membuat 13 buku. Ini fakta, Bung. Makanya Al-Quran itu datang. Laqad kafara alladzina qalu. Ini Al-Quran datang untuk meluruskan kemudian. Celakalah orang yang mengatakan kemudian bahwa Allah itu adalah 3. Mereka dihukum dengan ucapan mereka bahwa Isa telah dibunuh, telah disalibkan. Mereka dihukum. Apa hukumannya? Ya ini sekarang yang Anda alami. Bingung antara kebenaran akal atau kebenaran iman. Bingung. Berada di tengah. Mau meninggalkan sekutu cinta, mau masuk Islam, sulit. Uang 1 kali sebulan aja, 1 kali seminggu aja berat. Ini 5 kali, belum lagi nonot mau dipotong, berat. Iblis cuma mengatakan apa? Hei, kau jangan masuk Islam, keluar. Kau pergi ke Edis. Edis itu penghuni surga. Itu buktinya. Begitu dia menghujat, dia lari ke luar negeri supaya masuk ke surga. Itu buktinya. Ikuti itu Edis. Itu pahlawan kita. Begitu dia menghujat, lari ke luar negeri. Itu untuk mendamaikan Nusantara ini, menghujat dari luar negeri. Jadi saudara, saya hanya mengatakan kepada saudara bahwa di atas bumi ini, selepas Yesus terangkat ke langit, satu-satunya makhluk, satu-satunya kelompok manusia yang memuliakan beliau hanya Islam. Yahudi enggak, Kristen apalagi. Kristen mana ada memuliakan Yesus? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Oh, dituhankan. Itu penghinaan bagi Yesus. Nah sekarang polanya saya kembalikan. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Datang tidak indikasi ini kepada Paulus? Datang kawan. Datang. Anda di Islam pernah merasakan mencicipi Islam meskipun Anda masih ragu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. La ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam Islam. Jangankan ente yang dari lahir sudah Kristen, orang Islam sendiri ada kok yang murtad. Saking tidak bisanya kemudian untuk istiqomah menjalankan perintah. Sikit-sikit azan, sikit-sikit sujud, sikit-sikit puasa, sikit-sikit zakat, sikit-sikit beramal soleh. Gak sanggup, mending ke Kristen, enak di Kristen. Apa yang susah di Kristen? Tidak ada yang haram, tidak ada yang wajib, tidak ada. Sudah gitu dijamin masuk surga. Tapi yang jamin siapa? Kristus. Oh ya, yes, Kristus yang mana? Nah, ini Kristus yang mana ini yang harus diselesaikan. Karena ternyata penyesatan yang akan menyesatkan banyak orang gelarnya Kristus. Naifnya Kristen itu adalah singkatan dari pengikut Kristus. Alamak, celaka kita ini. Untung ada Islam datang untuk kemudian memberikan butiran-butiran cahaya dari ilahi, bahwa keselamatan itu hanya bisa dipangku dan dirangkul dengan akal dan kitab wahyu. Maksud saya wahyu itu adalah kitab suci Al-Quran. Ya kan, ini Kristen sekarang juga menggunakan kitab wahyu, padahal bukan wahyu itu. Maksud itu bukan nama wahyu. Kata wahyu itu hanya dalam Quran, dari dalam original teksnya. Nah itu dia saudara. Coba Anda lihat. Anda telusuri, Anda punya hati, Anda punya akal, Anda punya mata, Anda punya pikiran, Anda punya perasaan.
Duduk, renungkan baik-baik. Renungkan. Tengok agama Islam. Ada enggak Islam itu menyerupai Kristen? Entah itu mengatasnamakan penyebutan Tuhannya, penyebutan kitabnya, gelar nabinya, gelar pembawa agama Islamnya. Ada enggak? Enggak ada sama sekali. Tapi coba renungkan Kristen. Coba. Sudahlah kitab perjanjian lama miliknya Yahudi diambil. Tidak ada legalitasnya untuk mereka gunakan. Sudahlah perjanjian baru kitab Roma, Filipi, Galatia, Tesalonika dan seterusnya. Tidak ada legalitas dari Yesus. Sudah begitu masuk ke Indonesia pakai gelar Tuhannya umat Islam. Kitabnya mengambil gelar kitabnya umat Islam, Alkitab. Mengambil lagi Paulus dikatakan rasul, ambil lagi nabi, bla 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 dan seterusnya. Apa ini? Bukankah yang sering-sering menyamar itu adalah penyesat? Bukankah Yesus sendiri mengatakan di dalam kitab Anda sendiri mengatakan 1 Yohanes 4 nomor 4, waspadalah kepada roh-roh jahat, ujilah setiap roh yang datang, sebab banyak nabi-nabi palsu. Ada roh datang kepada Paulus. Kalau roh yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, maka Paulus adalah nabi palsu. Mana dalilnya? Kita lihat di dalam kitab saudara. Jangan pakai kitab Islam, karena nanti dibilang framing. Kita baca di dalam kitab saudara. Kitab saudara sendiri yang menerangkan itu. Ya. Apa yang dikatakan di dalam kitab Yohanes 1 nomor 1? Kitab Yohanes 4? 1 Yohanes 4 maksud saya. Apa yang dikatakan di sana di kitab saudara? Jelas bahwasanya apa yang diterangkan harus waspada kepada nabi-nabi palsu yang datang. Kata siapa? Kata kitab saudara. Apa dikatakan kemudian di sana? Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah antikristus. Kejadian 6 nomor 3, apa kata Allah? Rohku tidak selama-lamanya berdiam dalam diri manusia. Berarti rohnya Yesus dan rohnya Bang Suma adalah sama-sama roh Allah. Lalu kemudian dikatakan, waspadalah, ujilah saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saya ulang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Sekarang pertanyaan saya, adakah saudara pernah menguji roh yang datang kepada Paulus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Pernah uji roh itu? Atau Anda hanya percaya saja? Karena roh palsu akan datang kepada nabi palsu. Kalau roh yang datang adalah roh palsu, bukan dari Allah, tapi dari iblis, maka yang didatangi itu menjadi apa? Menjadi nabi palsu. Sejak kapan Yesus muncul dengan hanya suara saja dan dengan hanya cahaya? Bahkan Yesus mengatakan dalam Lukas 10 nomor 18, Aku Yesus berkata, aku melihat iblis datang, jatuh, turun dari langit berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa apa? Berupa cahaya. Sedangkan malaikat berkata dalam kisah para rasul 1 nomor 11, apa kata iblis? Apa kata malaikat? Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya ke bumi ini, sama seperti engkau melihat dia ke langit. Coba. Dan sekarang kalau Anda bertanya kepada diri Anda datang kepada saya kawan, menangis Anda, menangis. Bang Suma, terima kasih Bang Suma. Oh Bang Suma, Anda menangis. Lalu setelah itu Anda berpaling. Ini tipikal apa? Apa yang merasuki Anda? Kira-kira makhluk apa yang ada dalam diri Anda yang kuat memegang? Saya tidak salahkan saudara, tapi yang saya salahkan adalah ular
yang ada di dalam diri saudara. Ular tua, ular naga yang bertanduk 7 bermata 7 mungkin. Itu yang memegang Anda sampai dia tidak mau ikhlas melepaskan Anda. Dan Al-Quran saya mengatakan, barang siapa beriman lalu kemudian kafir, lalu kemudian beriman, Allah akan menambahkan kemudian semakin menjadi-jadi kekafirannya. An-Nisa ayat 137. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillah liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, syahadat, lalu kafir, ketemu Edis, kemudian beriman lagi, ragu dia, ini Edis ini jualan obat. Kalau dia adalah pengikut Yesus sejati, ngapain dia lari ke luar negeri? Harusnya dia berani di sini. Nyawa dipertaruhkan kemudian. Karena Yesus berkata, jika engkau tidak membenci ibumu, tidak membenci ayahmu, tidak membenci saudara-saudaramu, tidak membenci hartamu, bahkan tidak membenci nyawamu sendiri, kamu tidak akan bisa menjadi pengikutku. Itu kata Yesus. Loh, ini benci nyawanya, dia sayang nyawanya, makanya lari ke luar negeri pakai daster. Karena dia sayang nyawanya, dia tidak benci. Tidak sama seperti kami umat Islam. Ketika ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala dengan olok-olokan, maka apa yang terjadi? Allahu Akbar, takbir, jihad. Kami tidak sayang nyawa. Itu baru cinta sejati. Ini katanya Yesus, kamu tidak akan bisa menjadi pengikutku jika engkau tidak membenci ayahmu, membenci ibumu, membenci anak-anakmu, membenci hartamu, bahkan membenci nyawamu sekalipun. Kamu tidak bisa menjadi pengikutku. Lari ke luar negeri. Sayang dia punya nyawa. Jangankan nyawanya, tubuhnya pun sayang sekali dia. Padahal untuk menjadi pengikut Yesus harus berkorban jiwa dan raga. Kalau dia orang benar, tinggal di Indonesia, katakan A yang A, katakan B yang B. Di mana Bang Suma menantang dia offline berdebat. Mari kumpul bersama dengan Bang Suma. Kita sewa gedung, kami yang bayarkan. Kita diskusi offline. Bawa datamu. Matikan HP, matikan komputer, jangan ada internet. Duduk. Saya pun demikian. Tidak ada HP, tidak internet. Mari bahas Islam. Ayo. Berani, ada ilmu. Al-Quran mengatakan demikian. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillah liyaghfira lahum wa la yahdiyahum sabila. Al-Quran saya mengatakan begitu. Keadaan yang Anda alami akan terjadi. Al-Quran 1400 tahun silam sudah menyatakan itu. Apa kata Quran? Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu murtad kembali, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu Tuhan Allah Subhanahu wa taala turun tangan dengan keadaan itu. Dia turun tangan, Allah turun tangan. Lalu bertambah kekafirannya kemudian. Ketika sudah didatangkan pemahaman, penjelasan, uraian baik Al-Quran maupun Bible, tetapi dia sengaja mempertambah kekafirannya kata Allah. Maka apa kata Allah? Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Masalahnya, kami tidak bisa memaksa saudara. La ikraha fiddin wa qulil haqqu min rabbikum, kata Allah. Kebenaran itu sudah aku tumpahkan semuanya. Yang mau beriman tafadhal silakan. Yang tidak mau beriman juga tak apa. Tapi ingat, ada hari pembalasan. Di dalam pengajaran Yesus sendiri pun mengatakan, di dalam Yohanes 2, apa kata Yesus? Yohanes 5 nomor 29, apa kata beliau? Manusia akan dibangkitkan untuk dihakimi berdasarkan perbuatannya masing-masing. Oke, saudara, kembali lagi kepada poin penyesat yang datang setelah Yesus, bukan Nabi Muhammad. Penyesat yang datang setelah Yesus menurut Yesus tidak bergelar ummi, tidak bergelar buta huruf, tidak bergelar sallallahu alaihi wasallam, tetapi bergelar Kristus. Silakan Anda renungkan. Nanti ketemu Edis, tanya sama Edis, Bang, benarkah Bang Suma mengatakan penyesat yang datang setelah Yesus itu bergelar Kristus? Tanya ke dia. Habis itu lihat jawabannya.
Kalau dia mengatakan tidak, kasih dalil. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Kalau dia mengatakan ya, nah kesempatan saudara Al-KTP uji dia. Nah kita ini Kristen kan pengikut Kristus bang, ya. Sedangkan penyesat itu bernama Kristus bang, ya. Terus kalau Kristen bukan pengikut Kristus yang palsu, lalu mana kelompok besar yang disesatkan oleh Kristus tersebut? Di Islam itu bukan pengikut Kristus, Hindu bukan pengikut Kristus, Buddha bukan pengikut Kristus. Satu-satunya indikasi kuat cuman kita. Bagaimana ini saudara Edis? Anda sibuk ngulik-ngulik kata-kata dalam Al-Quran, tapi ternyata Anda tidak bisa baca Quran. Anda ngulik-ngulik Islam, tapi ternyata Anda tidak bisa kemudian membaca bahasa Arab, tidak bisa membaca hadits. Sedangkan kitab hadits yang asli itu original teksnya kitab Arab, dan itu pun tidak ada tanda baca, tidak ada harakatnya. Bisa Edis baca? Ngapain? Kita kan orang Indonesia. Baca bahasa Indonesia. Nah, itu tipikal iblis itu kayak gitu. Disuruh baca Quran, saya sudah 13 tahun belajar Quran, bolak-balik disuruh baca ayu webo, au dia. Hanya bisa mengambil satu kata, habis itu dilihat di internet. Oh, ini kata ini begini. Oh, ini dari sini. Oh, dari sini. Itu ajanya. Sedangkan orang Islam itu dari usia 3 tahun sudah mengkaji Quran. Dan tidak membuat mereka menjauh dari Quran. Justru Kristen menjauh dari Bible. Apa buktinya? Yesus bahasa Ibrani, Bible bahasa Yunani. Orang Kristen Indonesia berapa persen yang bisa bahasa Yunani membaca Bible? Indek nara kepeng. Nah itu dia saudaraku. Jadi sekali lagi saya mau izin ibadah. Saya bukan mau mendoktrin Anda, enggak. Tapi tolong kata per kata, pesan yang saya sampaikan Anda terima, lalu kemudian Anda telaah. Ingat saudara, ketika kita sudah selangkah ditinggal oleh yang mengantar jenazah kita dari alam kubur, kita tak ada pilihan. Saya mau Islam dulu deh. Saya mau Kristen lagi. Enggak. Tanah akan menghimpit jasadmu, rohmu akan berhadapan dengan pencipta ini. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia. Seperti itu. Tanya ke Edis, penyesat yang muncul setelah Yesus terangkat bergelar Kristus atau bergelar Rasulullah Muhammad SAW, bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam atau bergelar Kristus? Kalau bergelar Kristus, Kristen berarti yang harus diselidiki. Kalau kita ini penyidik, maka Kristen yang harus diselidiki. Benarkah Kristen ini pengikut Kristus yang penyesat itu? Kalau Islam sudah jelas tidak, karena Islam bukan pengikut Kristus. Saya kira begitu saudaraku. Terima kasih banyak guru-guru saya di sini. Mohon maaf saya kepanjangan. Itulah saya meskipun dalam suara serak, karena semangat ini kemudian giro ini untuk menyelamatkan saudara kita, wujud kasih sayang kita kepada mereka. Karena ingat, kepongahan, kesombongan, keangkuhan, ego, gengsi, sombong. Saya Kristen ngapain jadi Islam? Tidak akan bisa menolong setelah detik-detik kematian itu datang. Enggak. Tidak ada perlawanan. Ketika ruh sudah berpisah dengan jasad, tak ada lagi, saya kan enggak ada. Sama sekali. Bergerak pun tak bisa. Mulut tak bisa bicara. Yang berbicara adalah badan kita yang menjadi saksi. Tak ada lagi kesombongan. Hari ini kita bisa menolak kebenaran. Ini kan makan babi, itu kan Tuhan ciptakan. Yes, silakan. Ini kan sunat, itu kan cuma untuk orang Yahudi. Ya silakan. Yang kami sembah itu kan Tuhan datang dalam rupa manusia. Kenapa dia mati? Itu kan pada sisi. Silakan dengan kesombongan Anda. Silakan dengan keangkuhan saudara. Selama Anda masih bisa. Tapi ingat, ketika ajal sudah menjemput, itu sama sekali tidak bisa menolong. Yang menolong hanyalah kebenaran akal dan wahyu dalam kitab suci. Tak ada yang lain. Makanya Yesus memberikan kemudian resep. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai utusan.
Yohanes 17:3. Kenapa kalian susah menerima itu? Karena ada si penyesat yang mutar-mutar di ginjal, di otak, di kepala, di hidung, di kuping, di mata, di tangan, di kemaluan. Mutar-mutar terus. Enak ternyata di Kristen ini. Enak seenak-enak. Itu yang mutar. Sehingga kebenaran pun lumpuh. Tak bisa masuk ke dalam. Hati Anda gelap. Tidak ada cahaya menerangi jiwa dan pemikiran Anda. Kenapa? Karena iblis sudah bertengger di sana. Bersarang di sana. Memberikan makanan-makanan yang haram. Sujud menyembah kepada yang bukan Tuhan. Semuanya dinikmati minuman-minuman haram. Semuanya. Semuanya. Maka jasad Anda terpenjara dengan iblis. Yang ada di dalam tubuh hanya jin, kafir, hanya setan. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi thumma la yukasirun. Saudara-saudara yang setan, yaitu orang-orang kafir dan orang fasik, menolong setan di dalam menyesatkan manusia, membantu setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Dan mereka dua kelompok ini yang kerjasama, yaitu jin kafir iblis dan juga manusia yang kafir, bekerja sama untuk menyesatkan dan mendurhakai Tuhan. Ketika ada orang menyembah kepada manusia, dia sudah durhaka kepada Tuhan. Karena Tuhan bukan manusia, bukan dari manusia, tapi mereka menyembah kepada manusia, anak manusia, maka itu jelas dia telah berdosa dan durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu pasti. Tidak bisa diragukan lagi. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kalau saya jadi Kristen, saya akan lari langkah 1000, lari sekencang-kencangnya menghindari agama tersebut. Karena masuk agama itu indikasinya akan diusir oleh Yesus. Bukankah kami telah bernubuat mengusir setan bermujizat? Pakai namamu. Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Bodoh kali aku mau di situ. Aku lari sekencang-kencangnya. Kalau perlu aku ateis. Ngapain aku beragama, ujungnya saya diusir. Saya kira begitu saudara, mohon izin, silakan Anda tanggapi. Waktu Anda mungkin 30 menit, Anda boleh menjelaskan apa saja, curhat apa saja, uraikan apa saja. Dan teman-teman muslim, saya mohon izinkan beliau untuk menyampaikan unek-uneknya. Jangan ditekan, jangan dipijak, jangan dihujat, jangan dibuli. Biarkan beliau menyampaikan apa yang ada dalam renung pikirannya setelah mendengarkan penjelasan saya. Yang pasti, saya tidak kemudian berat sebelah. Saya juga mengambil data dari Al-Quranul Karim. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah. Itu kitab suci saya mengatakan. Di luar Islam, neraka. Itu kitab suci saya mengatakan. Yesus pun mengatakan hal yang sama. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Kristen di mana posisinya? Islam di mana posisinya? Alhamdulillah, silakan Anda renungkan dan pikirkan. Jangan Anda gadai iman Anda kepada Edis yang adalah manusia pengecut. Yesusnya mengatakan, kalau kau tidak benci nyawamu, kau tidak bisa jadi pengikutku. Dia sayang kali nyawanya. Oleh karena itu enggak patut dijadikan sebagai contoh. Demikian dari saya sementara kawan-kawan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ibadah sejenak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Terima kasih. Yurillah ya. Ya, silakan Bang Al-Khatib. Baik. Mau menanggapi, silakan. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya saya sampaikan kepada Bang Juma. Jujur Bang Juma, kalau yang melihat saya itu hanya Tuhan. Kenapa saya bilang saya Kristen? Karena kebanyakan taping dan orang menghujat saya, kau udah kafir, kau udah kafir. Sedangkan demi Tuhan ya, kalau saya bohong, saya nggak pernah ke gereja. Nggak pernah. Saya nggak selamat hari ini 7 keturunan saya kalau saya berbohong. Bahkan sholat yang dulu yang saya 5 waktu, sekarang cuma sekali-sekali. Karena sudah renggang saya punya hati. Maghrib saya sholat, gak ada yang tahu. Walaupun saya dibilang kafir, saya tetap. Tapi yang saya cari itu diskusi adalah kebenaran, bukan pembenaran diri saya. Kenapa saya masuk komal muslim? Karena saya cari kebenaran. Jadi saya bilang yang lihat saya itu hanya Tuhan yang Maha Esa. Karena yang saya cari itu kebenaran Bang.
Makanya saya bilang kenapa nggak ada yang kayak Bang Juma gitu. Kenapa nggak ada umat muslim yang begitu? Jarang saya ketemu. Jarang, itulah. Tadi saya lihat Bang Juma, saya naik tadi itu. Karena sampai saat ini saya nggak ke gereja. Saya masih di tengah betul. Yang Bang Juma bilang saya di tengah, saya bingung. Di lain pihak begini, di satu pihak begini. Saya belum ketemu gitu. Saya masih pelajari kedua-duanya. Bahkan saya beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Saya pelajari. Jadi jujur yang tahu saya siapa hanya Tuhan. Saya kembalikan kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Dialah yang menciptakan saya dan kita semua. Dialah yang tahu hati saya seperti apa. Kenapa saya begitu? Karena saya sudah duluan fitnah sama orang-orang taping saya tuh. Wah, fitnah ular bludak, anjing, binatang, halal darahnya KTP. Siapa yang nggak sakit tanpa mereka tahu apakah saya sholat apa tidak? Gitu loh Bang. KTP. Jadi saya ya sudah panjang ya. Oke, makasih Bang. Jangan dipotong Gini, bang Bang, tadi Bang. Jangan dipotong tadi Bang Juma, biarin dia ngomong Bang. Jangan dipotong, silakan. Jangan dipotong dulu. 30 menit nggak apa-apa, Jadi, silakan. itu aja Bang yang saya sampaikan. Hanya Tuhan yang tahu apa isi hati saya dan apa pribadi saya. Tapi jujur, demi Tuhan, demi Allah, demi siapapun dia yang menciptakan saya tidak pernah ke gereja setelah saya mualaf itu. Bahkan dulu Bang, saya sholat itu paling rajin saya Bang. Karena setelah saya dituduh begini, saya cuma sekali aja sholat. Ini tadi maghrib pun saya tidak sholat Bang. Kalau dulu saya dengar itu Allahu Akbar, saya pergi bahkan 11 kilo dari rumah saya hanya untuk supaya orang tidak mengenal saya, bahwa saya itu, karena di kampung saya itu ada satu tempat namanya Weta tuh, masjid itu jauh dia, jadi nggak ada yang kenal saya ke situ pakai mobil. Itu waktu itu saya live, ada siapa Rasid dengan itu siapa tuh melihat saya tuh, saya pakai. Tapi susah saya jelaskan kepada umat muslim yang lain karena nggak ada yang mengerti. Hanya Bang Juma saya udah bilang, kenapa saya cari-cari Bang? Kenapa? Karena saya ingin kasih tahu. Karena saya rasa ada orang yang benar-benar punya cahaya, punya karisma yang mengerti gitu loh. Saya nak ke gereja benar. Kalau saya ke gereja saya mati benar saya mati Tuhan. Saya mati 7 keturunan saya nggak selamat. Kalau saya pergi gereja minta ampun seperti yang disarankan pastor atau pendeta, saya nggak selamat. Karena saya belum menemukan kebenaran itu, saya belum menemukan. Saya di persimpangan, betul di persimpangan. Jadi setelah mualaf itu Bang, saya menyesal kenapa dulu saya sholat rajin. Kalau saya dengar mau sholat itu saya gelisah, saya mau pergi. Aduh, saya kemana? Sekarang enggak lagi Bang. Mulai hilang itu. Kenapa? Saya bilang kenapa ya saya berubah ya? Padahal dulu tuh sama ada kawan satu yang sering di dekat rumahnya ada masjid. Dia lihat saya. Di mana kampungnya Bang? Oh di Rute. Kenapa jauh sekali? Dia bilang. Ya biasa lah Bang. Enak di sini. Oh mereka rangkul saya baik-baik Bang. Umat muslim di kami di Flores mah baik. Kalau Anda kenal, aduh, gak ada kata kotor dari mulut mereka Bang. Bahkan di warung Surabaya tuh kalau saya pergi tuh Bang, dikasih kopi makan gratis Bang. Saya bayar, gak usah, udah Bang, gak usah. Begitu baiknya umat muslim di sini Bang, walaupun mereka minoritas Bang. Luar biasa Islam itu Bang. Di sini kalau Anda pernah datang di tempat yang mayoritas Kristen, coba Anda lihat umat muslim baik banget Bang. Dia tunjukkan betul apa yang diajarkan oleh Al-Quran itu ditunjukkan betul. Satu lagi Bang yang terakhir. Setelah saya beli Al-Quran yang terjemahan itu, saya baca tuh saya belum menemukan. Jadi kalau tadi ada yang bilang saya mencari kesalahan, kenapa saya langsung bilang enggak, saya nggak nyari. Karena memang nggak ada saya begitu. Niat saya nggak ada. Sampai berani saya motong ngomong gitu kan memang nggak ada Bang. Nggak ada saya niat. Saya mendengarkan dari kiri kanan kan wajar Bang. Itu untuk supaya kita jangan satu pihak saja. Jadi saya tahu deh, oh begini gitu loh. Jadi terima kasih Bang. Hanya saya menyesalkan karena saya sudah tidak seperti dulu lagi. Saya gelisah kalau dengar ajan, tapi sekarang udah berbeda. Udah tidak seperti waktu dulu. Kenapa begitu saya masih bingung. Baik itu aja Bang. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bang Juma. Terima kasih banyak Bang Juma. Kalau ada salah kata saya dari dulu atau kemarin-kemarin yang membuat sakit hati, saya minta maaf pada semua umat muslim. Tolong jangan memfitnah orang kalau gak tahu dulu siapa dia. Itu saya minta itu aja Bang. Tapi Bang, saya syukurnya apa? Ada beberapa Liener siapa lagi tuh? Liener, Rianti yang DM saya tuh umat muslim itu baik. Mereka bela-bela saya. Selalu dia walau udah biarkan Alkitab, biarkan jangan gini. Mereka bela saya. Ada beberapa orang yang tetap DM saya tuh, tetap ini ke saya tuh ada. Jadi saya akui ya masih ada ya, walaupun dia tahu saya
upload video-video Kristen, tapi tetap dia ngomong ke saya gitu, tetap dia ajak ngobrol, Bang AKTP gini-gini, tetap itu loh dikirimin video live-nya Muslim di sini, Komal Muslim itu. Baik, itu aja Bang. Terima kasih banyak Bang Juma, semuanya, Bang Andi, semua yang ada di sini. Saya mohon maaf bila ada kata saya yang kurang berkenan. Jangan turun dulu, Tapi jangan kembali turun lagi. dulu. Ya? Jangan turun dulu. Iya, Bang. Ngobrol dulu kita. Iya, makasih ya. Siap. Santai dulu di sini. Oke, silakan Bang, silakan. Boleh Mau ngomong nggak, Bos? ditanggapi Bang Andi? Boleh ngomong ya, Bos ya? Ya lanjut. Silakan Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Andi, lanjut. Enggak, atau Banyuma udah balik lagi coba. Banyuma. Pamit ibadah tadi. Tadi ibadah katanya. Jadi kalau Bro AlKTP ini, saya juga waktu itu kan ada sebelum syahadat kan kita sering ngobrol dengan keluhan saya itu sudah sangat tertarik dengan Islam. Di hati saya sudah Islam. Cuma karena faktor abang saja, termasuk mendengarkan ajan juga gitu ya. Terus kemudian memutuskan untuk disyahadatkan oleh Banjoma. Tapi sesudah itu perubahannya cukup drastis begitu. Nah, wajarlah kalau ada orang mengatakan Anda modus, kok jadi begini, kok lebih banyak berbahagia bersama Edis. Nah, netizen itu nggak bisa kita melarang untuk berpendapat. Mestinya kalau ada yang kayak begitu ya dianggap aja sebagai koreksi atas apa yang kita perbuat. Jadi iman Islam itu tidak tergantung siapa yang diajak berbicara, tapi dari tulus, dari hati yang paling dalam, kan itu intinya. Karena hati seseorang itu kita nggak bisa membacanya. Yang bisa dibaca oleh orang adalah aktivitas kita, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Jadi tanggapan orang ya kalau menurut saya, kalau memang sudah memeluk Islam ya Islam aja. Tapi kalau enggak ya enggak juga kan gitu, enggak ada pemaksaan sih. Ya cuman yang saya sayangkan itu bro, kenapa sesudah bersyahadat tidak berjamaah? Nah, itu yang menjadi polemik sebenarnya selama ini gitu. Itu sih menurut saya pertanyaannya, mudah-mudahan bisa dijawab pada malam hari ini supaya tidak ada lagi dusta di antara kita. Setuju ya teman-teman ya? Oke. Ya kita Setuju Bang. Baik, kita minta saya kepastian. tanggapi Bang. Saya tanggapi Kita minta Bang, ya. terakhir. KTP. Kita minta kepastian dulu kepada Bang AlKTP supaya tidak ada dusta di antara kita. Sebenarnya iman Anda itu masih Islamkah atau syahadat Anda udah cabut kembali? Gak ada masalah kok kita itu. Itu aja sih. Terima kasih. Lanjut. Baik, Sedikit saya yang tanggapi Bang Andi. AlKTP sebelum menanggapi, lihatlah Islam itu dari ajarannya, bukan dari orangnya. Tentang orang-orang seperti tidak melakukan sholat, kalau Anda melihat dari orangnya, ya kan? Harusnya Anda itu bertanya dalam diri Anda, ajaran Islam apa tidak mengajarkan sholat? Sedangkan kita tahu semua sholat itu ada yang wajib. Nah, kalau ada orang yang tidak melakukan, berarti itu bukan ajarannya tetapi adalah orangnya. Sama dengan seperti ini. Ada yang menganggap seperti, dinilai dulu ajaran Islam seperti apa toh? Gitu. Kalau Anda melihat tapingan seperti ini, Anda akan terombang-ambing dengan iman Anda sendiri. Silakan lanjut. Nah ini dijawab dulu, ntar lupa lagi. Pak AlKTP, Baik, Anda kan udah saya jawab dulu Bang syahadat. Andi yang Bang Andi. Anda udah syahadat. Ya, apakah syahadat Anda itu masih di dalam hati Anda atau syahadat Anda yang kemarin sama Banyima udah dicabut? Ini harus diterangin dulu biar netizen pada paham. Itu dulu Bang, baru kita lanjut. Makasih. Oke, sebelum dilanjutkan saya izin pamit dulu ya teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman kita dari Uploaded yang mau naik, izin turun dulu ya teman-teman semuanya, Bang Zuma, Kurna semua dan teman-teman yang lain. Iya, Ustaz. Oke, tapi sebelum saya turun saya menitipkan suatu pesan kepada AlKTP ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu penerima tobat. Namun ketika kemudian Fir'aun ya bertobat, tidak diterima tobatnya. Kenapa? Karena nyawanya masih tinggal di kerongkongannya. Makanya di situ dikatakan qala amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun saja yang sekelas Fir'aun raja yang mengaku dirinya Tuhan di akhiratnya, dia
mengakui bahwasanya agama yang dibawa oleh Musa kepada Bani Israel adalah agama Muslim, dan dia berserah diri kepada Allah, namun tidak diterima tobatnya karena dia bertobat pada saat nyawa sudah di kerongkongan. Oleh sebab itu, sebelum nyawa Anda sampai di kerongkongan, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un, maka semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati Anda untuk menerima apa yang disampaikan oleh gurunda kami Bang Suma. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Ya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkuat lagi ya, siapa tahu lupa. Bang, KTP kemarin Anda disyahadatkan oleh Bang Juma. Apakah syahadat itu masih tulus melekat dalam hati atau syahadat Anda udah dicabut? Itu dulu Bang, lanjut. Baik Bang Andi, sebelum saya jawab itu, tadi kan Bang Andi sempat bernarasi bahwa kenapa setelah syahadat itu tidak berjamaah ya, maksudnya tidak Yuk. bergabung gitu kan? Yuk. Ya, itu kan saya bilang saya waktu di rumahnya Prater 3 hari. Setelah itu saya tuh kasih nomor ke Bang Andi dengan siapa lagi itu orang, berapa 3 orang ya. Tapi yang menghubungi saya selama 1 minggu, 2 minggu, hampir 2 minggu tuh nggak ada Bang Andi. Saya hubungi Maaf ya, Anda, Bang Andi ya. Enggak, saya hubungi Anda tapi di blok loh. Jadi saya nggak jadi hubungi lagi loh, saya di blok. Ya itu Sama setelah berapa minggu baru saya bro. Ya, oke, lanjut. Tapi sebelum itu saya pernah nelpon ke siapa nama Ceria tuh untuk menanyakan tentang sunat dulu. Ya udah itu sudah. Tadi ya Bang Andi nanya apakah saya sudah cabut apa belum. Kalau cabut dan belum itu saya nggak melakukan apa-apa Bang Andi. Maksudnya tidak ada yang saya. Jadi saya memang di tengah-tengah. Yang tadi saya ceritakan, dulu saya rajin sholat. Jujur sekarang saya cuma kadang sekali. Kalau ada waktu saya lagi ke tempat ini saya dengar saya pergi. Kalau enggak saya enggak itu. Enggak kayak dulu gitu Bang. Seperti itu Bang Andi. Cabut apa enggaknya enggak, saya enggak ini Bang. Karena jujur saya belum ke gereja juga Bang Andi. Itu. Tapi Bang, saya potong ya. Inti seorang muslim itu ya syahadat Bang. Nah kalau Anda di tengah-tengah berarti Islam itu tidak abu-abu loh, black or white, hitam putih. Kalau putih ya putih, hitam ya hitam. Jadi nggak boleh di tengah-tengah Bang. Lebih baik Abang sekarang menentukan sikap. Kami ini kan saudara juga di sini. Anda mau Iya, Bang mencabut Andi. nggak ada, Anda mau mencabut nggak ada masalah tuh. Tetap kita berteman gitu loh Bang. Gitu sih Iya. intinya ya. Jadi saya buktikan Bang Andi, kalau saya memang cari kebenaran, saya beli Al-Quran yang terjemahan. Apa itu tadi saya mau tanyakan sama Bang Juma sebenarnya, apakah salah jika saya mempelajari terjemahannya sendiri gitu untuk memahami sendiri? Apakah itu keliru atau bagaimana? Saya mau tanya gitu sebenarnya, tapi cuman nggak sempat jadi. Gitu Bang Andi. Memeluk Islam itu Bang, nggak usah terlalu jauh dulu, cukup syahadat dulu. Kemudian mau ngerti Al-Quran mau kagak, Anda syahadat tulus itu hidayah, itu nanti akan dicerdaskan kok. Yang penting rukun Islam itu pertamanya syahadat, sholat, puasa dan seterusnya itu sampai haji. Itu dulu Bang, basicnya dulu, nggak usah terlalu jauh dulu sampai ingin belajar Al-Quran. Dan memang boleh, tapi ini dulu intinya Bang. Makanya itu saya tekankan di sini. Netizen sangat menunggu supaya nanti di kemudian hari tidak ada lagi prasangka buruk terhadap Anda. Kalau memang Anda, oh iya, syahadat saya cabut, saya kembali menjadi Kristen, ya tetap kita berteman, nggak ada musuhan di sini. Tapi kalau Anda benar-benar saya tulus syahadatkan Banyuwa, kalau perlu saya disyahadatkan ulang, ya kami akan lebih mendekati Anda karena Anda adalah saudara seiman kami. Di samping saudara sebangsa dan setanah air, juga tanggung jawab kami saudara seiman. Tapi kalau abu-abu kayak gini, ya netizen jangan salahkan kalau mereka bebas berpendapat. Karena faktor dari Anda sendiri. Ya semoga malam ini Anda bisa memberikan sikap. Pernyataan sikap. Kira-kira begitu. Lanjut. Boleh masuk sedikit Bang Handi? Mohon izin guruku ya. Boleh Bang Handi. Oh ya siap. Ustaz. Yang perlu kita pahami juga bahwasanya ini ya buat Al-KTP. Jadi murtad itu ada tiga kriteria murtad itu ya.
Yang pertama itu fi'liyah, perbuatan. Jadi ya, dia mengucapkan saya muslim, kemudian juga apa namanya di hatinya yakin, tetapi perbuatannya itu selalu melakukan apa namanya yang menyekutukan kepada Allah. Kemudian juga perbuatannya itu tidak sesuai dengan keislaman. Itu kemudian yang kedua adalah qauliyah, artinya ucapan. Itu ya, walaupun di dalam hatinya itu misalkan gitu ya, dia yakin dengan apa namanya ibadah, kemudian juga mengakui Allah, kemudian juga sering sholat, tetapi ucapannya sering mengatakan, maaf ya, ini sebagai contoh, saya tidak percaya Islam, saya tidak mengakui Al-Quran, kemudian saya adalah Kristen misalkan, saya sudah melepas keimanan. Nah itu juga termasuk murtad. Kemudian yang ketiga adalah i'tiqadiyah. Ucapannya saya muslim, saya Islam, kemudian dia sholat, tetapi di hatinya itu tidak meyakini tentang keislaman, tentang Allah, tentang Rasulan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga ajarannya. Jadi di antara tiga kriteria tersebut ada apa belum? Sudah ada apa tidak? Kalau sudah ada berarti Anda kalau misalkan mau Islam lagi harus bersyahadat, karena itu sudah termasuk daripada murtad. Tinggal sudah ada salah satu tidak dari tiga kriteria tersebut. Itu lanjut yang silakan. Oh betul. Baik, iya makasih Bang. Benar. Kalau yang Abang sampaikan tadi itu betul, karena ada salah satu, yaitu yang kedua tadi yang Abang sampaikan, bahwa saya bilang saya sudah Kristen kan. Saya pernah mengatakan itu karena tapi faktor yang mendorong saya begitu karena banyaknya fitnah apa segala macam. Tapi saya tidak menyalahkan ini ya, saya cuma bercerita yang saya rasakan, bahwa saya dibilang darah alkohol itu ya apa segala macam, itu yang mendorong saya kemarin, sehingga ya saya udah saya gituin Bang. Berarti ada salah satu tuh. Dan satu lagi Bang Al-KTP, untuk mempelajari Al-Quran tidak bisa belajar sendiri ya, tidak bisa belajar sendiri. Abang Al-Misi biji saya potong, bukan itu intinya sebenarnya. Kita ini pengen tahu dulu ini Al-KTP saudara kita ini mau kemana, dia mau kafir atau dia mau beriman, ini dulu Bang, jangan dijajal dulu ilmu Islam. Kita udah syahadat nih, kita pengen tahu hari ini, kita mau buka. Kalau udah bener-bener jati dirinya wajahnya, supaya netizen di luar sana menilainya nggak fitnah. Itu dulu gitu loh. Kita ini menghindari saudara-saudara kita di luar sana fitnah terhadap KTP. Jadi untuk menghindari fitnah pendapat yang macam-macam kepada saudara kita Al-KTP, malam ini dia harus memutuskan apakah dia kafir atau dia beriman. Itu dulu Bang. Kalau udah ada sikap dari beliau ini, baru masuk ke dalam apa yang perlu kita bantu. Jangan dibantu dulu Bang. Bagaimana mau membantu, pintu masuknya nggak ada. Oke, nggak bisa kita membantu orang kalau gejala awalnya kita nggak tahu. Sekarang kita mau tahu gejala awal apa, dia beriman atau kafir. Ini dulu. Mohon maaf Al-KTP, supaya mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di luar sana, termasuk saudara muslim saya. Jangan sampai karena Anda abu-abu, saudara muslim saya berdosa dalam menilai Anda. Kira-kira begitu. Silakan Bang. Baik, sebelum saya jawab Bang Andi, boleh saya bertanya? Misalkan begini, pengakuan mulut saya karena faktor tertentu, saya mengatakan saya Kristen, tetapi saya melaksanakan sholat walaupun tidak sesuai yang dianjurkan dengan 5 kali. Apakah itu termasuk kafir Bang? Iya. Coba diulang lagi pertanyaannya Bang, dipertegas biar netizen bisa membantu menjawab. Apalagi Bang, silakan coba. Jikalau pengakuan saya di mulut bahwa saya itu Kristen, dan kemudian saya menjalankan sholat walaupun tidak 5 kali sehari, maksudnya entah itu maghrib atau entah itu zuhur, apakah itu atau isya, apakah itu masih termasuk kafir? Ya kafir lah Bang, Anda kan Kristen Bang. Kafir itu bukan konotasinya jelek loh ya. Pengertian kafir itu adalah menanam ingkar terhadap ajaran Islam, ingkar terhadap Al-Quran dan Sunnah, ingkar terhadap syahadat. Itu namanya kafir Bang. Kira-kira gitu penjelasannya. Itu arti kafir Bang. Saya masih bingung Bang Andi. Ya tentuin sikap dong Bang, supaya jangan gara-gara abang, saudara muslim saya ini berdosa memfitnah abang. Kalau malam ini karena ini live, tentukan sikap.
Abang kalau tetap menjadi Kristen, jadilah Kristen yang baik supaya teman yang lain sudah punya keputusan, tidak ada lagi fitnah di antara kita dan tidak ada lagi dusta di antara kita. Itu intinya, abangku. Setuju ya teman-teman di sini ya? Bang Andi. Setuju Bang Andi. Setuju. Setuju bang. Ya, setuju Bang Andi. Kalau pertanyaan Saya izinkan pernyataan Anda tadi mengatakan biarlah saya Kristen, tapi saya mencintai Islam. Ya nggak bisa begitu, Bang. Nggak bisa begitu. Ya Kristen ya kafir menurut ajaran kami. Tapi Anda tetap adalah saudara sebangsa setanah air. Kita ketemu masih bisa kopi bareng kok. Nggak ada permusuhan. Itu aja. Selesai kok ini urusannya, Bang. Tentukan sikap aja, nggak ada masalah. Atau kalau Anda ambil jalan tengahnya boleh. Kasih saya waktu 1 kali 24 jam untuk berpikir, yang nggak ada masalah. Saya itu, mau Bang, mencabut. yang saya mau sampaikan, Bang Andi. Saya mau mencabut. Karena ini menyangkut gini loh, Bang. Kenapa umat Islam marah ke Abang? Anda datang menangis-nangis, Bang Juma menjadi korban mensyahadatkan Anda. Tahu sendiri Bang Juma adalah panglima kami, adik saya sendiri, dia adalah panutan panglima apologet Islam Indonesia. Tapi sesudah itu Abang bergerilya di tempat lain. Artinya apa? Semua pendukung Bang Juma kecewa kepada Anda. Kalau Bang Juma mungkin bisa maklumi, tapi pendukung nggak bisa ditahan, Bang. Mereka bebas. Nah untuk itulah supaya tidak ada kemeluk, tidak ada polemik, tidak ada fitnah. Kasihan pendukung ini menyalahkan kedua belah pihak. Bang Juma kok terlalu mudah di-framing, terlalu mudah menerima, dimodus-moduskan kan gitu. Nah untuk itu, Abang, kalau memang Abang ini nggak mau mengambil sikap, bisa nggak Abang berjanji 1 kali 24 jam, insya Allah saya akan menentukan sikap. Saya di Kristen atau saya syahadat ulang. Setuju ya teman-teman? Bagaimana? Ini ambil jalan tengahnya nih. Setuju Bang Andi, benar. Ya, Karena selama ini memang setuju. Karena selama ini kan itu tanda tanya kita itu kan Bang Andi kan, Setuju. Bang Al KTP itu. Silakan Bang Al KTP. Baik, makasih banyak Bang Andi. Ya, jujur Bang Andi mengerti ya. Memang saya belum bisa jawab sekarang Bang Andi. Saya minta waktu aja. Karena selama ini sampai tengah malam bahkan sampai subuh saya itu mendalami kedua agama. Buktinya pernah saya itu sampai subuh di ruang kolam Komal Inspirasi dengan Bang Inspirasi Kehidupan. Pernah saya buktikan bahwa saya sampai subuh. Jadi saya masih minta waktu untuk menjawab ya Bang. Karena sampai saat ini saya masih mencari kebenaran itu. Tujuan saya masuk di Komal itu bukan untuk ini, tapi untuk mencari kebenaran itu aja tuh. Saya minta waktu aja. Terima kasih untuk semuanya, Bang Andi. Boleh pertegas Anda sebenarnya ini tujuan ke Edis itu apa sih? Sering ngobrol sama Edis, tujuannya apa? Mencari ilmu kah atau ingin berkongsi sama Edis atau satu aliran atau satu tujuan bahwa Edis kan termasuk penista ya? Ingin berguru sama Edis atau ingin masuk bahwa saya ingin juga sama Edis menista Islam? Yang mana yang Anda pegang di sana? Saya ralat dulu Bang Andi. Tadi kan Bang ini katakan sering berbincang dengan Bang Edis. Jujur saya sayang sekali aja. Silakan tanya Bang Edis atau mungkin cari videonya. Hanya sekali yang dulu pertama sekali saya masuk di Komal Bang Edis. Setelah itu tidak pernah saya masuk. Tapi saya mau Kalau minta nyimak pernah, lewat nyimak pernah. Waktu dia sama Ustadz siapa? Berdebat sama Ustadz Wafi kalau nggak salah. Itu saya nyimak, saya ikutin. Tapi kalau saya masuk berdebat ngobrol dengan Bang Edis 1 kali, 2 kali, sorry maaf 2 kali Bang. Pertama yang di mobil waktu saya lagi ini di luar. Ketiga saya di kamar. Yang kedua di kamar. Waktu dia bilang dia mengundang saya untuk berbicara, ya 2 kali Bang Andi, maaf, mohon maaf 2 kali aja. Setelah itu nggak pernah lagi. apa sih menurut Anda Edis itu? Menurut Anda apa gitu ya? Punya ilmu? Menurut Anda nih, saya minta pendapat. Anda kan bisa berpendapat dong terhadap orang lain. Menurut Anda Edis seperti apa? Kalau menurut saya nyimak, saya nonton dia itu
kalau dia lagi berdebat sama kayak Ustadz Wafi. Sampai selesai saya ikutin bang. Di situ saya cari kebenaran. Karena kan kedua belah pihak. Kalau nggak percaya coba lihat video, ada dia pernah berdebat sama sama Ustadz Wafi itu pernah. Bahkan berkali-kali itu. Itu saya nonton terus. Saya nonton terus bang. Dan tujuan saya nonton itu hanya untuk mendengar dari bang Ustadz Wafi, mendengar Iya, dari pendapat Jadi dan bukan komentar saya- apa? Pendapat Anda Yap. menonton itu, pendapat dan komentar Anda. Kalau pendapat pribadi saya, jujur ya, kelemahan Bang Edis memang satu, dia nggak bisa secara utuh menguasai itu Al-Quran. Karena bagi saya menguasai Al-Quran itu berarti harus mengerti bahasa bacanya ayat Al-Quran gitu, pakai bahasa Arab itu harus memang wajib, itu harus tahu, itu kekurangan dia. Jadi kalau untuk dia bernarasi kan makanya bisa dipatahkan kadang sama Ustadz Wafi karena dia kalah argumen karena memang belum bisa berbahasa Arab itu. Jadi itu kekurangan dia kalau saya lihat. Oke, antum, Anda tahu Edis itu Kristen model apa? Denomnya apa? Tahu nggak? Kalau Bang Edis itu nggak pernah saya selidiki bang. Saya tahunya dia Oke, tuh saya pernah kasih kirim tahu. video sama abang saya yang kirim. Saya kasih tahu aja bang. Bukan hari ini aja kita kenal Edis. Mulai dari grup WA sampai di Zoom sampai di sini, dia itu tidak ada apa-apanya tentang Al-Quran, nggak bisa baca. Satu, kedua itu denomnya aneh. Dia tidak mengatakan Yesus itu Tuhan. Jadi Kristen di luar sana yang mendukung Edis itu tidak sama dengan Tuhan Anda. Kalau Pak Al-KTP masih Kristen menuhankan Yesus, Anda beda Tuhan dengan Edis. Itu kasih tahu kepada Anda gitu ya. Tapi kami nggak larang, mau Anda tidur bareng, mau Anda donasi ke dia, ya monggo saja. Itu hak Anda gitu. Yang penting adalah sampean ini belum bisa mengambil sikap. Saya sayangkan banget bang. Saya sayangkan banget hari ini. Telah mengecewakan adik saya, mengecewakan Panglima Apologet Islam Indonesia. Anda datang nangis-nangis minta disyahadatkan, ternyata habis itu menimbulkan polemik yang banyak, menimbulkan dosa gara-gara Anda. Biasanya orang kalau sudah syahadat itu berjamaah, terus menghubungi kita, apa keluhannya, perlu kita bantu, karena ada zakat 2,5% untuk Anda. Apakah udah disunat atau seperti apa? Tapi habis ini Anda bergerilya kemana-mana. Itu yang saya sayangkan. Saya telepon di blok. Jadi saya tidak mengomentari lagi gitu. Kebetulan hari ini kita ketemu, tapi nggak ada juga keputusan. Jadi untuk sementara, kalau boleh berpendapat, ya Anda memframing Bang Juma, Anda memframing kita semua, Anda mengecewakan kita semua. Semoga Kristen-Kristen di luar sana, inilah tampilan Al-KTP. Mualaf atau syahadat hanya berpura-pura, keputusan sementara. Ini bukan salah kami. Oh, tidak pura-pura Tapi- bang Gimana? saya tidak berpura-pura. Kalau tidak berpura-pura Hanya saya berarti minta Anda serius waktu. dong. Iya, saya masih pelajari bang. Kalau untuk berpura-pura saya nggak ada. Saya sudah bilang tadi 7 keturunan. Kalau saya memang punya niat seperti itu, saya berani bersumpah saya nggak selamat. Benar, saya nggak akan selamat. Sial untuk menabrak mau ditabrak mobil, mau mati karena ini. Saya siap terima itu kalau betul memang saya punya niat seperti yang oleh teman-teman. Tapi jujur saya tidak salahkan juga ya, karena memang. Tapi kalau kesalahan boleh dari saya tanya juga. Bang, apa sih yang mendorong Abang dulu itu? Apa yang mendorong Anda dulu itu datang ke Banjuma untuk minta disyahadatkan? Apakah kemauan sendiri atau memang ada orang yang menyetir Anda silangkan mempermainkan? Ada modus nggak sih atau memang murni dalam hati Bang? Waktu Anda mau syahadat sama Banjuma itu bisa dijelaskan? Oh. Waktu mau syahadat sama Bang Juma, itu saksinya Tuhan yang Maha Kuasa ya. Itu dari hati saya. Karena apa? Satu hal yang kuat, yang bagus dari Bang Juma itu yang bagi kami orang Kristen itu patah di situ. Mau tahu nggak Bang? Yang bikin orang Kristen itu tergoyang iman itu satu aja kata-katanya Bang. Kalau saya kasih tahu rahasianya ya, Bang Juma mengatakan bahwa hanya umat Muslim yang memuliakan Yesus dan Maria, Siti Maryam. Itu sangat kuat kata-kata itu Bang. Karena kami sangat memuliakan Yesus
Jadi begitu Bang Juma mengatakan kami saja umat muslim ini yang memuliakan Yesus. Kami tidak memalukan dia, tidak membuat dia malu. Kami sangat memuliakan Nabi Isa yaitu Yesus dengan Bunda Maria. Itu yang membuat saya tuh mualaf Bang Andi. Terima kasih. Ya udah, saya kembalikan ke host. Di-cut di bawah. Lanjut host. Ya, saya nggak bisa lagi apa-apa. Saya masih ada pertanyaan sih sebenarnya untuk supaya clear and clear, tapi mungkin terlalu banyak suaraku sehingga mengganggu netizen di bawah. Silakan host. Makasih. Lanjut. Nggak apa-apa, lanjut aja Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Saya izin pamit Bang Andi ya semuanya. Bang Hos. Iya. Ya, saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang. Tunggu Bang Juma Tapi dulu yang- satu round. Panggil Bang Juma dulu. Saya rasa monitor kok. Tapi ada satu ending perkataan yang dikatakan oleh Bang Andi tadi Oh, pura-pura izin dulu nggak Bang. mau. Bang Juma udah datang. Iya, lanjut. Assalamualaikum Lanjut Bang Zuma. Ya, teman-teman sekalian. Masih lanjut ternyata ya. Masih lanjut. Silakan. Masih Ini loh, lanjut. Bang Juma. ini loh tadi saya pertegas Bang Juma kepada dia bahwa apa motivasinya dulu Anda datang menangis untuk disyaratkan Bang Juma, motivasinya apa? Jawabannya belum jelas. Terus pertanyaan yang paling tidak dijawab adalah hari ini kamu mau mencabut dulu syahadatnya atau ingin tetap menjadi seorang Islam? Atau pertanyaan yang paling gampang tadi, kamu sekarang ini beriman atau kafir? Diberi minta waktu 1 kali 24 jam menjawab. Itu Bang Juma kira-kira. Boleh saya tambahin dikit Bang Juma? Iya, silakan Bang, silakan. Jadi gini Bang Juma. Saya mau bertanya, seandainya di mulut saya berkata, ya saya sudah Kristen, tapi saya tidak beribadah ke gereja, tidak melaksanakannya, saya hanya mengatakan di mulut karena faktor dan lain sebagainya, tetapi malah saya itu tetap sholat walaupun tidak seperti dulu. Saya hanya cuma kadang maghrib, kadang isya, kadang sekali-kali. Apakah itu sudah tergolong saya mencabut syahadat seperti yang diminta Bang Andi tadi? Itu Bang Juma, makasih. Ya, sebenarnya Islam, Muslim, dan saudara-saudara di luar Islam itu dilihat dari perilaku. Karena Islam itu ketika bertauhid tidak hanya ungkapan mulut saja, tetapi harus diimplementasikan dengan perbuatan, dan perbuatan ini harus diikhlaskan dengan hati. Itu Islam itu. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya Islam, tetapi kemudian dia tidak menjalankan syariat Islam, maka dia jatuh-jatuhnya mendekati kemunafikan. Sebaliknya, ada orang mengaku kafir, tetapi menjalankan syariat Islam, juga itu menyalahi. Kenapa menyalahi? Karena persaksian itu artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti tak ada lagi yang kita peduli yang lain. Semata-mata Allah. Kita berjalan Allah. Kita duduk Allah. Kita baring Allah. Kita bekerja Allah. Kenapa demikian? Karena kita bersaksi. Itulah indahnya di Islam. Di Islam itu Bung, tidak seperti agama lain. Mereka mencari Tuhan, mencari objek Tuhan. Kalau di Islam kagak. Karena Allah membaca hati. Allah mengerti, Allah paham kemudian apa yang tertulis di dalam hati manusia. Al-Quran menarasikan itu. Surah Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Nah, kalau hati ini benar-benar beriman kepada Allah, maka jasad ini akan terpanggil untuk melangkah kepada ketaatan untuk beribadah. Jadi cerminan hati dalam Islam dapat terlihat dari perilaku manusia. Itu.
Al-Quran yang menarasikan itu. Walaqad khalaqnal insan. Jadi manusia yang sadar akan kesaksiannya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dimanapun dia berada, dia tahu bahwa dia sadar. Dia menjadi saksi bahwa ketukan-ketukan, luapan-luapan, bisikan-bisikan, ocehan-ocehan, keluhan-keluhan, curhatan-curhatan yang muncul di hatinya itu didengarkan oleh Allah. Anallaha sami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Jadi kalau mulut berbicara saya bersyahadat, tetapi perbuatan tidak mencerminkan syahadat itu, jatuhnya kepada kemunafikan. Keluar dari kemunafikan, jatuhnya kepada kezoliman. Orang zolim sudah tahu Islam itu betul, sudah tahu imannya yang dulu itu salah, tetapi dia tetap saja kemudian tidak taat kepada ajaran Islam, maka dia jatuhnya zalim. Zalim itu apa? Mencelakai diri sendiri. Makanya umat Islam ini adalah perbuatan yang sangat-sangat umat Islam itu minta kepada Allah agar tidak masuk ke dalam golongan itu. Makanya setiap kami sholat, apa yang kami katakan? Waladdallin. Itu bukan dari kelompok orang yang sesat. Siapa yang sesat ini? Orang yang zalim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim waladdallin. Kami umat Islam setiap ibadah minta ditunjukkan kepada jalan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan kepadanya, dan minta dilindungi agar jangan diberikan jalan mereka yang dimurkai oleh Allah, dan bukan pula jalan orang yang sesat, yaitu orang yang zalim. Orang yang zalim sudah tahu kebenaran, aspek Al-Qur'annya menguraikan, aspek Bibalnya juga menguraikan, tapi tetap saja dalam keadaan seperti itu kawan, maka itu zalim. Dan orang zalim itu tempatnya di neraka. Itu zalim itu. Ini sama halnya ketika Anda berbicara, Bang Suma, bolehkah tidak saya mengaku bahwa bara api itu panas, tetapi saya tetap aja pegang setiap saat, boleh enggak? Itu zalim. Itu zalim namanya. Jadi ketika Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka persaksian itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Kalau mulut mengatakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, lalu kemudian perintahnya salat, aqimis shalah, tapi kita tidak mengerjakan salat, berarti kita ingkar terhadap kesaksian. Saya bersaksi bahwa ketika saya makan, saya kenyang dan tidak lapar. Anda sudah lapar, tapi Anda tidak makan, berarti Anda menyalahi saksi. Seperti itu kawan. Jadi di Islam itu tak ada abu-abu. Makanya disebut Muslim orang Islam itu. Apa itu Muslim? Orang yang berserah diri kepada aturan mainnya pencipta langit dan bumi. Itu Muslim. Orang tua memberi aturan. Kenapa orang tua memberi aturan? Supaya anak-anaknya tidak celaka, supaya anak-anaknya tahu yang baik, tahu yang buruk, mana yang harus mereka lakukan, mana yang tidak harus. Kalau orang tua kita saja yang tidak memiliki sifat maha kasih memberikan aturan kepada kita, apatah lagi Allah yang maha kasih pasti memberikan aturan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita yatim di atas muka bumi ini, nggak mungkin. Tuhan pasti memberikan petunjuk. Ini loh petunjuk, aku utus pada zaman Musa, nabiku Musa. Ku utus pada zamannya nabiku Isa, aku utus Isa. Zaman akhir, aku utus nabiku baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Ya untuk Anda, untuk saya, untuk mereka. Itu. Tapi kalau Anda mengatakan bagaimana Bang Suma? Saya mengatakan diri saya ini murtad, tapi saya masih beribadah. Itu namanya zalim. Gak boleh abu-abu kawan. Makanya Al-Quran mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum.
kebenaran itu sudah ada. Yang mau beriman silakan, yang tidak mau beriman juga silakan. Tidak ada paksaan. Jadi jangan oleh karena Bang Suma Anda memaksakan untuk beriman. Jangan. Jangan karena Anda malu kepada manusia Anda kemudian memaksakan diri Anda untuk beriman ke Islam. Jangan. Jangan. Tapi harus karena Allah. Harus kesadaran sendiri. Ingat Bung, kita datang oleh kehendak Allah. Kita datang tidak pernah negosiasi. Ya Rabb, ya penciptaku, ciptakan aku di tahun ini, di kandungan seorang ibu, dari seorang ayah, di tahun ini, pekerjaannya ini. Jadikan aku berjenis kelamin perempuan, jenis kelamin laki-laki. Tidak pernah kita nego. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Aku Tuhan menghendaki apapun jadi. Saya mau berkehendak kau lahir tahun sekian, laki-laki dari seorang wanita bernama ini, dari bapaknya sekian. Saya mau, tak ada negosiasi. Kun fayakun, seketika jadi. Lalu kemudian kita ingin ingkar kepada beliau yang telah menciptakan kita. Hanya gara-gara kita disuruh sujud, kita nggak mau sujud. Padahal ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi kita orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa surga? Karena tak ada larangan. Semuanya halal, tak ada yang haram. Dia jadikan surga kehidupan sementara ini. Sementara orang beriman, orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah mereka yang menundukkan, memenjarakan jasadnya demi untuk memuaskan dirinya nanti di hari kebangkitan. Menjadikan dunia ini sebagai penjara. Mau makan ini, ada dalilnya, haram. Mau minum ini, ada dalilnya, haram. Mau tidur, ada dalilnya, bangun, sholat. Orang yang tidak mau diatur oleh Tuhan namanya kafir. Orang yang tidak mau diatur orang tuanya anak durhaka. Itu intinya. Nah, kalau saudara-saudara tidak ingin diatur oleh pencipta langit dan bumi, masuk ke agama Kristen. Masuk. Tak ada pencipta mengatakan tak ada pencipta mengatakan ibadah hari Minggu, nggak ada. Tidak ada pencipta mengatakan sembah anakku Yesus, nggak ada. Tidak ada pencipta mengatakan ikuti Paulus, tak ada. Imani perjanjian baru, tak ada. Aturan-aturan yang muncul dalam Kristen itu aturan yang dibuat-buat sendiri. Bukan firman Tuhan. Orang Kristen mana yang mau mengaku Lukas itu nabi? Enggak. Paulus itu nabi? Enggak. Markus itu nabi? Enggak. Tak ada. Lalu dari mana aturan-aturan main di Kristen? Dari orang-orang tadi. Penyesat-penyesat yang dikatakan oleh Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Bukan nabi diikutin, bukan rasul. Bukan nabi diikutin, tapi dianggap rasul. Sedangkan rasul itu adalah seibarat sarjana. Nabi itu adalah SMA. Tidak ada sarjana tanpa SMA. Tidak ada rasul tanpa melalui tangga nabi. Yang disebut nabi yang menerima firman dari Allah. Yang disebut rasul adalah nabi yang ditugaskan untuk menyampaikan firman yang diterima untuk dirinya dan untuk umatnya. Itu rasul. Rasul itu level tinggi. Tapi anehnya orang Kristen tak mau mengakui kalau Paulus itu nabi, tapi rasul dia. Bagaimana Anda bisa mengakui Bang Suma sarjana kalau Anda tidak mengakui Bang Suma tamat SMA? Itu gila. Nabi bilangan 12 nomor 6. Jika Anda di tengah-tengahmu seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada mereka dan berkata kepada mereka melalui penglihatan dan juga mimpi. Jadi kalau Lukas menulis, Paulus menulis, bukan nabi dia, berarti dia bukan menerima penglihatan dan juga bukan mimpi. Lalu apa? Angan-angan berarti. Angan-angan berarti. Makanya Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap Bible. Tidak pernah. Jadikan saya data, saudara-saudaraku Kristen. Tidak ada Yesus memberikan legitimasi. Jadi kalau dikatakan mereka ini adalah rasul, sudah pasti nabi.
Itulah nabi palsu yang tidak mau kemudian menerima titel itu. Kenapa? Karena mereka orang ini tidak pernah menerima wahyu dari langit. Mereka hanya menerima hasil kesaksian-kesaksian orang yang tidak dikenal. Kalau Paulus spesial, dia menerima kesaksian dari Kristus yang datang kepadanya. Kembali lagi ke situ tadi. Jadi sekali lagi kawan, ketika masuk Islam bersyahadat, bukan hanya di mulut. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Salat lewat, puasa lewat, mandi junub lewat. Itu kesaksian palsu, namanya munafik. Tapi keadaan yang Anda alami saat ini, jangankan Anda saudara, jangankan Anda, memang berat. Berat sekali, berat. Sama seperti mohon maaf, 1000 maaf. Sama seperti orang yang lahir dalam keadaan ada kelainan seks. Bagi kita, orang yang suka kepada sesama jenis, itu aib. Tapi bagi mereka itu adalah jihad. Ketika mereka mampu kemudian melawan jihad itu, beruntunglah mereka. Karena Tuhan memberikan medan untuk berjihad. Apa jihad mereka orang-orang ini? Mengalahkan syahwatnya supaya tidak diperturutkan. Mati mereka dalam memperjuangkan itu, syahid. Jadi jangan anggap sepele mereka. Orang-orang yang berjuang kemudian, jangan dianggap sepele. Berjuang melawan kemudian hawa nafsu syahwat. Berjuang kemudian dalam kebimbangan menuju kepada Allah. Jangan dihinakan, jangan disudutkan. Berikan ruang, biar dia berpikir. Itu jihadnya mereka. Kecuali dalam kepura-puraan, dalam kesengajaan, misi terselubung, ada niat yang tidak bagus. Tapi selama dia masih bingung antara ke Islam dan ke, biarkan, itu jihad. Itu jihad, itu perjuangan. Perjuangan. Jangankan mereka yang kemudian, yang tadinya sudah Kristen dari lahir, berpuluh tahun dia makan babi, makan anjing, makanan yang diharamkan, tetapi mereka suka menyembah kepada makhluk selain daripada Allah. Orang Islam dari lahir aja pun masih hari ini banyak yang tidak sholat. Banyak yang ente. Suka-suka gue, yang penting gue Islam. Banyak yang kayak gitu. Jadi jangan terlalu kita menyudutkan orang-orang yang tadi bersyahadat, lalu kemudian berleha-leha. Terkecuali mereka melakukan kemudian balik menghadapi Islam dengan penistaan, penghujatan, penghinaan, berkongkol melakukan perlawanan terhadap akidah Islam. Baru kita tidak beri ruang dia orang-orang kayak begini. Karena Al-Quran mengatakan, illal ladzina zalamu minhum. Tapi kalau orang itu masih mau belajar, masih mau mencari, silakan. Silakan, mereka sedang berjihad. Dalam arti kata tanda petik ya. Mereka sementara memperjuangkan keselamatan mereka. Rangkul, selamatkan semampu kita. Lain cerita kalau dia sudah balik menghadang, menertawakan, menistakan, menghina Rasulullah, menghina Allah, maka katakan kepada mereka, Salome satu lobang rame-rame. Tapi selama mereka masih tergugah hatinya, apalagi sampai dia mengatakan, aku merasa kehilangan. Dulu aku mendengarkan sholat, azan, hatiku menangis. Tapi sekarang enggak. Aku merasa kehilangan, ada mutiara berlian yang hilang pada diri saya. Subhanallah. Subhanallah. Jarang-jarang orang bisa merasakan itu. Jarang. Kita umat Islam aja nih. Saya nggak sanggup Bang Juma. Saya pamit ya, saya nggak sanggup. Ya silakan saudara. Terima kasih Bang Juma, terima kasih. Sama-sama. Kita aja yang umat Islam ini kawan, hari ini beriman, keluar dari masjid bisa jadi kita maksiat. Kita loh yang tidak ada makanan haram di dalamnya. Orang tua membina kita, orang tua mendidik kita. Setiap relung sanubari yang ada pada diri kita itu selalu Allah, 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 Allah. Tapi ada masa di mana kita jatuh, bukan? Ada banyak. Adalah lebih baik
kita memenangkan pertarungan dengan menyelamatkan mereka daripada kita berkongkol dengan orang-orang yang berhiaskan kemudian gaun ulama, pakaian ustadz, tiap hari berjuang mengatasnamakan Islam, serban di kepala, tasbih di tangan, mulut terlihat orang banyak membaca Quran. Tapi ketika kemudian malam hari, ia seibarat orang yang berjalan dalam kegelapan. Pada saat gelap, kakinya meraba ke sana kemari, nanti lurus ketika ada kilat menyambar. Orang munafik, penampilan ustadz, penampilan ulama, penampilan kiai. Tapi ketika malam hari, menganggap Allah tidak melihat hatinya, kemudian banyak wanita jadi korban, kawan. Banyak orang terkesima. Wah, mantap ini, ceramahnya bagus, debatnya luar biasa, tak ada yang bisa mengalahkan. Tapi lama kelamaan orang pada laporan, Mas, piye? Yang itu tuh, ya napa? Ada yang curhat sama aku, bang. Apa? Ada ini, bang. Apa? Orang itu rudalnya di Irak, ini rudalnya ke tetangga, bang. Ini yang kita khawatirkan, orang-orang munafik seperti ini akan merusak dakwah. Kita berlindung kepada Allah dari orang-orang seperti ini. Banyak di antara kita, kawan. Ya, banyak. Oleh karena itulah kemudian, mari saya ngajak sahabat-sahabat sekalian. Jika suatu hari nanti masih juga menemukan saudara-saudara yang tipikalnya sama saudara ke LKTP, serahkan kepada Allah. Perjuangan kita hanya menyampaikan saja. Tabligh, sampaikan, siarkan. Urusannya kepada Allah. Yang penting kita tuntun. Beda cerita, sekali lagi, beda cerita kalau dia balik nyerang. Beda cerita kalau dia balik nyerang, menghina, menista. Tapi selama dia masih mau mendengarkan, menitiskan air mata dan sebagainya, anggap saja beliau sedang jihad. Ingat kata Allah, jangan kau mengatakan dirimu beriman kalau saya tidak uji. Kan banyak tuh kan. Ada juga yang syahadat, habis itu mohon maaf nyusahin kita. Sikit-sikit. Habis sikit-sikit. Begitu aja terus hidupnya sikit-sikit. Kupikir dia udah lupa. Kupikir nomor kontaknya kita itu udah dilupakan. Masih juga diserang. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Masih ingat gak saya, bang? Ya, ibu siapa? Ini loh, bang, suamiku masih kayak dulu. Ini yang kita tidak harapkan, yang kayak gini. Makanya apologet Islam Indonesia merubah pola pikir, merubah kemudian rancangan awal, bahwa semua DPW yang ada di Indonesia, semuanya kita akan rubah menjadi mu'allaf center. Kita berusaha kepada orang-orang Islam yang punya harta, yang punya tempat, yang punya rumah kosong, jangan takut, hubungi Arabi. Kami ada rumah di Surabaya, Bang Suma, supaya bermanfaat. Bisa tidak tempat saya itu dipakai untuk menggodok para mu'alaf yang sudah syahadat. Jangan takut miskin, ini perjuangan, kawan. Islam itu diperintahkan untuk diserukan kepada seluruh manusia. Ketika kita serukan, dia datang kepada kita, sambut mereka. Jangan kita itu menumpu harta. Jangan. Di saya punya rumah 3, Bang Suma, yang 1 kosong. Bisa nggak dijadikan sebagai mu'alaf center di sana? Boleh. Kita buat panitia, kita buat kemudian pengurus, bentuk ketuanya, jadikan di sana ada pengurusnya. Habis itu tulis di depannya, Mu'alaf Center bawah binaan API Apologet Islam Indonesia. Laporkan Pak RT, Pak RW dan seterusnya. Umumkan di masjid. Di tengah-tengah kita ada sekretariat dari Mu'alaf Center Indonesia. Barang siapa di antara Bapak Ibu ada harta berlebih, silakan. Mungkin 1 dos Indomie silakan disumbangkan tiap bulan ke sana. Ada yang aqua silakan ke sana. Ada yang sayur silakan ke sana. Ada yang buku untuk belajar silakan ke sana. Demi untuk mu'alaf-mu'alaf kita. Itu baru perjuangan. Api dibiarkan begitu aja.
Ada yang diancam dipenjarakan pada diam-diam baik. Satu orang mau menjarakan 3 orang. Islamnya pada diam. Apa ikire? Katanya satu tubuh. Jadi itu, makanya kita punya kebijakan ke depannya itu kita rubah. Apa itu? Semua DPW yang ada di Indonesia yang sudah terbentuk akan berubah. DPW Sumut akan berubah menjadi Mu'allaf Center API Wilayah Sumut. Wilayah Sumut berubah menjadi Mu'allaf Center. Mu'allaf Center API Wilayah Sulsel. Mu'allaf Center API Wilayah Sumatera Barat. Mu'allaf Center Wilayah Jawa Barat. Itu yang akan berubah ke depannya. Supaya kita itu mencerminkan bahwa kita ini betul-betul sebagai penyeru. Jangan justru yang ada di dalamnya nembak sini, nembak sana, jadikan orang banyak korban. Jangan. Ya, jadi saya minta kepada rekan-rekan dai dan juga API, Arimatea dan semua ormas yang kemudian tampil di sosmed yang membidangi tentang perbandingan agama, hantam orang-orang yang merusak citra Islam. Tidak peduli siapapun dia. Kalau dia merusak Islam, jauhi. Nanti ketika mereka bertaubat, baru mereka datang. Jauhi. Kita bukan orang suci, tapi paling tidak kita tahu seperti apa kita harus bersikap di mata umat. Apa nggak malu? Cerita ayat Islam paling benar. Pokoknya begini, pokoknya malamnya, sayang kamu di mana? Lihat pipimu dong. Sayang kamu ngapain? Istriku sudah tidur loh. Bolehkah aku mendengarkan suaramu? Apa ini? Biadab. Astagfirullah. Tak ada yang kayak gitu-gitu. Kalau ada yang terciduk seperti itu dari apologet Islam khususnya, tolong laporkan kepada kami, kepada Bang Handi, kepada pengurus pusat agar canda. Artinya kita keluarkan dari pengurus. Laporkan kepada kami. Kalau ada sahabat-sahabat yang jadi korban dari anak-anak saya, pengurus wilayah, pengurus pusat yang error, laporkan kepada teman-teman kami divisi hukum. Nanti kita akan berikan teguran keras untuk kita rumahkan atau kita ajak mereka untuk bertaubat lalu kemudian memperbaiki diri. Jangan dibiarkan ini berlanjut. Netizen, ada Bang Handi punya HP, nomor HP selalu diumumkan. Kalau ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi pada antum semuanya, dari orang yang mengatasnamakan apologet Islam Indonesia, apalagi yang bukan apologet Islam, laporkan langsung kepada kami. Ya, supaya tidak ada lagi hal-hal yang bisa mencoreng nama baik pembela Islam. Ingat, apologet Islam artinya adalah pembela Islam. Jangan sampai kita membela Islam, membela diri kita di hadapan Allah saja kita tidak bisa. Jadi percuma. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Ketika ada kata-kata, kalimat yang kurang berkenan, itu semata-mata adalah kekurangan saya sebagai manusia. Ketika ada yang benar, itu karena saya berbicara sebagai ketua pembina dari Apologet Islam Indonesia, sekaligus pengurus ketua umum Makassar Mu'allaf Center Indonesia, dan hari ini saya juga masih ada SK sebagai ketua Mu'allaf Center Indonesia cabang Sulawesi Selatan dan juga banyak organisasi lain. Jadi saya juga punya wewenang untuk berbicara hal seperti ini, kerajaan sampai merusak masyarakat Islam khususnya. Begitu juga teman-teman, begitu juga saya juga menyerukan teman-teman ke depannya, Bang Handi saya beri tugas, dan juga siapapun yang ada di sini, kalau ada orang Islam mengatasnamakan dirinya Islam, sekali lagi, kalau ada orang Islam mengatasnamakan dirinya Islam, tujuannya untuk berdebat dengan orang yang non-Islam, tapi namanya menghina sembahan orang di luar Islam, kuburkan orang itu. Pakai nama menghina Tuhannya saudara-saudara kita, lenyapkan dari sekeliling kita. Jangan dipakai orang seperti itu. Jangan dinaikkan di komal.
yang menghina berlebihan terhadap sembahan orang lain. Itu jangan pernah dipakai. Ada itu, mohon maaf nih, mohon maaf, ada yang namanya Tuhan sembahan saudara kita kan tuh Yesus kan? Iya kan? Ada yang mempretelin nama itu. Itu laknat, gak boleh. Rasulullah marah, Allah marah. Itu gak boleh. Coba Anda lihat, saya bikin YouTube itu sudah dari tahun berapa? Tahun berapa YouTube Zulkifli M. Abbas itu? Dari tahun berapa? Coba Anda lihat. Saya dibuatkan YouTube dari Akhi Sugi, Pak Desugi. Coba lihat, apa yang saya request pada waktu itu? Bang, Akhi, tuliskan di pembukaan channel saya, I love Jesus because he is Muslim. Berani nggak orang Kristen kemudian di YouTube-nya seperti itu? I love Muhammad. Berani nggak? Berani. Bang Suma coy, lihat Zulkifli M. Abbas official. Apa yang tertulis di sana? Coba, itu pakai bahasa Bugis itu. I love Jesus because he is Muslim. Itu. Jadi apologi itu jangan mencaci, jangan memaki, jangan menista, jangan menghina. Kecuali illalladzina zalamu minhum, hadir orang-orang zalim di antara mereka, pijak kepalanya, karena itu akan merusak tatanan negara yang kita cintai ini. Tapi selama kita keras tapi berdata, jangan takut. Negara menjamin setiap pemulutnya untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan orasi, selama orasinya itu kemudian berdata dan tidak asal-asalan. Saya kira begitu sahabat. Sekali lagi saya katakan, kalau menemukan ada channel-channel yang menolak, menista di sana, menertawakan kemudian di sana, saudara-saudara kita Kristen, segera berikan teguran, laporkan kepada kami, biarkan kami akan menyampaikan. Sama seibarat ketika siapa namanya, si Topik, si Logika, ya, manusia pertama yang melontar perkataan dari mulutnya, berikan surat teguran kepada si Logika ini, si Legila. Nah, dia sudah menistakan kitab suci agama saudara kita. Saya orangnya. Sementara ada orang yang melaporkan saya, katanya dia ingin memberantas apa itu? Penistaan. Dia ingin para pendebat-pendebat ini kemudian dihilangkan. Dia ingin tidak ada saling menista dalam Islam, dalam negara ini. Dia ingin, katanya misinya seperti itu. Pahlawan apa namanya itu ya? Pahlawan supaya tidak ada yang menista, apa bahasanya bagus? Salome. Iya. Dia mau seperti itu. Tapi faktanya ketika Bibelnya dipijak, kemana dia? Kemana dia? Ketika Bibelnya dipijak, kemana dia? Ketika orang pelakunya tersebut menggunakan pakaian Yesus Tuhannya, joget-joget segala macam setiap malam, dan itu berlanjut berbulan-bulan. Kemana orang ini? Ini pahlawan kesiangan ini kemana? Hah? Kemana coba? Dia mengatakan mengatasnamakan toleransi beragama, tapi ketika Bibelnya dipijak, tidak ada suara sama sekali. Bahkan yang bersuara bukan hanya suara, saya menuliskan dengan stempel yayasan saya, kirimkan teguran keras karena dia telah menistakan agama saudara dengan menginjak Bibel. Gereja diam, tak ada teguran dari gereja. Iya kan? Ada nggak teguran diterima kemudian? Nggak ada. Setahu saya ya, setahu saya. Dosma diam. Si Dosman ini diam. Tidak ada surat teguran kepada siapa? Kepada penginjak Bibel. Tapi ketika kita yang menjadi korban acara Islam, misionaris penghujat datang. Kalau dia hanya sekedar misionaris mah nggak apa-apa. Ini sudah penghujat, penista, penghina Allah, penghina umat Islam. Datang dengan gayanya, saya akan menyidak Bang Suma, menyidak api. Nah, contohi, kata dia. Apa pula kau sidak orang lagi beragama, lagi menjalankan hukum agamanya, syariat agamanya, kau datang sidak. Kamu siapa? Kamu malaikat? Hah? Kamu MUI? Kau majelis ulama yang sidak umatnya kemudian dalam beribadah? Jelas-jelas kau itu penista, penghina. Kau datang sidak di tempat kami. Lu siapa, Cak Kangkung?
Sudah gitu, dia jadi saksi atas pelaporan saya yang dilakukan oleh Dosma. Coba kawan-kawan, lucu kan? Kejadiannya di Bandung. Si Dosmen domisili di Bandung, Bang Suma di Makassar. Dilaporinnya ke Polda Sumut. Coba kacamata Islam kita ini mikir, ada apa? Kejadiannya di Bandung, pelapornya di Bandung, tinggal di situ. Makassar tempat tinggalnya Bang Suma terlapor, larinya ke Sumut. Artinya apa? Kalau saya melihat, dia ingin memperkeruh suasana di kota yang kita cintai, kota Medan. Dia ingin menghantamkan, kayaknya nih, dia ingin menghantamkan umat beragama di sana. Kenapa nggak laporkan aja di TKP? Laporkan di Bandung. Kenapa harus ke Medan? Sementara di Medan itu adalah tempat yang sensitif, kota yang kita cintai. Sensitif apa maksudnya? Di sana itu orang saling menghargai satu sama lain. Orang Kristen, orang Islam di sana saling rangkul satu sama lain. Kamu datang mengaco kemudian melapor di sana, itu sama halnya kamu ingin merusak. Coba bayangkan, aktivis dakwah yang menyuarakan perlawanan terhadap gerakan pemurtadan dilaporkan di sana, sementara dia adalah korban. Dia melakukan acara internal Islam di tempat internal, di tempat mereka, bukan di tempat umum, di tempat tertutup. Kamu datang bawa baju tertulis ajakan menjadi Kristen di baju itu, seibarat Anda datang bawa bom di tempat saya jinakan dengan cara apapun, yang penting jinak bomnya. Datang-datang orang mengaku pakar hukum, pakar joget. Harusnya anak ini menjadi penari balet atau dia penari latar, karena nggak cocok dengan apa yang dia pertontonkan di negara kita ini. Pada saat rekornya lagi melaporkan dugaan penistaan, dia joget di depan gambar Ka'bah, di mana Ka'bah ini ada hal yang sangat-sangat disakralkan umat Islam sedunia. Joget dia dengan lagu yang direncanakan, lagu rohis, lagu rohani Kristen, di depan gambar Ka'bah. Apakah ini bukan penistaan? Belum lagi malam Natal, dia bakar babi, goreng babi. Katanya nih, ada di antara teman-temannya itu yang orang mana itu? Orang Jawa yang non-Kristen. Berarti kalau non-Kristen apa maksudnya? Saat rekornya melaporkan umat Islam, oknum Islam sebagai pencemaran agamanya. Sudah begitu, belum selesai kawan. Mereka mengajak, mereka bersama-sama dengan temannya. Sebelum Jumatan katanya kita menyanyi lagu Yesus dulu. Joget-joget dia sebelum Jumatan. Dia kaitkan dengan Jumatan. Kita joget-joget dulu kata dia. Kurang apa lagi ini coba? Apa ini namanya? Kemudian dia acap kali mempertontonkan dengan temannya pakai hijab, menyanyi lagu-lagu rohis gereja. Tapi ada yang lebih aneh lagi kawan-kawan. Ada yang lebih aneh. Penginjak Bibelnya dan yang menghina Tuhannya, berbulan-bulan mereka bukannya melaporkan, tapi berjoget-joget bersama-sama. Satu mobil mereka berjoget lah. Lagu apa itu dia bersama? Gila nggak tuh? Katanya dia akan memperjuangkan toleransi beragama. Joget-joget sambil menginjak Bibelnya. Joget, menginjak Bibel, joget sama-sama. Bahkan berkongko-kongko ingin mencelakai Bang Suma, menjadi saksi. Lucunya yang datang membawa baju kaos menjadi saksi pelaporan. Ya Allah ya Karim, Anda yang datang kepada saya, membawakan baju kaos kepada saya, Anda menuduh saya menista pada saat saya bakar. Hei, di mana akal sehat? Hah? Di mana akal sehat? Kemudian rentetannya saya berontak. Saya dipanggil naik di Komal. Saya memberikan kemudian pendapat. Karena saya dimintai pendapat. Dia anggap menista. Subhanallah. Adakah kemudian tindakan saya yang merugikan saudara secara tanpa Anda memulai? Tak ada sama sekali. Tak ada. Justru saya menahan. Betapa banyak kemudian orang yang mengajukan diri
Tapi saya tahan, jangan. Keberadaan apologet Islam Indonesia bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi untuk memperlihatkan kepada umat Islam, kalian tenang, percayakan kepada kami. Kalian tenang, kalian jangan marah. Toh ada kami yang akan memberikan solusi. Apa itu? Para penghujat kita akan gulung dalam perang logika. Dan itu betul. Umat Islam dari semua kalangan datang kemudian. Kami bangga ada apologet Islam Indonesia. Kemarin saya diundang, apologet Islam diundang dari komunitas profesor-profesor dari perguruan ternama di Indonesia ini. Bahkan kemudian pembantu rektornya hadir menyambut baik apologet Islam Indonesia ini, memberikan apresiasi kepada kami yang ada di apologet Indonesia ini. Pendidik, orang tua kita hadir. Semua yang hadir di situ, hampir semuanya prof, hadir kemudian memberikan ucapan terima kasih. Ya, memperlihatkan betapa sayangnya mereka kepada kami yang telah memperjuangkan Islam di tengah-tengah penghujat. Itu kawan. Jadi kami hadir untuk menenangkan suasana, karena umat Islam itu sudah marah. Umat Islam itu marah. Tuhannya dihinakan, nama Allah dipakai pada bukan tempatnya. Misionaris masuk ke lorong-lorong, orang yang pakai hijab didatangi, orang pakai jilbab didatangi. Mereka muncul dengan menggunakan kopiah, menggunakan jilbab, padahal mereka adalah non-muslim. Membagikan kemudian kitab-kitab dengan bahasa Arab, tapi isinya adalah isi kitab mereka. Umat Islam marah. Tapi apologet Islam datang kemudian meredam. Tenang Bapak Ibu, tenang Bapak Ibu. Kami ada sekarang apologet Islam Indonesia, pembela akidah Islam Indonesia. Tenang, semuanya akan damai supaya negara kita yang kita cintai ini bisa akur. Tidak ada tendensi kebencian antar pemeluk agama dengan agama satu dengan agama yang lain. Dengan cara apa? Berdialog, berdebat, menerangkan, menjelaskan, biar yang lain menilai. Jangan memperkeruh suasana, lapor sana, lapor sini. Gak perlu kayak gitu. Dalami dulu kasusnya. Apa yang melatar belakangnya, ada reaksi. Karena ada aksi. Tolong tunjukkan mana ada lembaga pendidikan Islam yang membahas Bible. Ada nggak? Kalaupun ada, membahas sesuai dengan apa yang tertulis. Bukan menggambarkan Tuhan kalian dengan gambar yang aneh. Selayaknya kalian punya lembaga pendidikan, tetapi menggambarkan Tuhan kami seperti ular naga. Nabi kami dibahas habis-habisan, dihinakan di situ. Dan kami punya bukti-bukti itu. Yang kami punya bukti-bukti, semuanya lengkap. Maka kami hadir kemudian untuk meluruskan itu semua agar supaya negara kita ini tidak ribut masalah agama. Lakum dinukum waliyadin. Karena kalian yang memulai kemudian menyenggol-nyenggol agama Islam. Coba lihat, yang hebat IT, buka internet. Link-link yang pertama menghina Islam pasti dari pihak sebelah. Ada link yang namanya Islam, Isa dan Islam. Sebelum kami ada, link itu sudah ada. Link itu sudah ada. Ada yang namanya EPPI, Freedom Indonesia, itu sudah ada. Ada yang namanya link Alisina, Duladi Samarinda, itu sudah ada. Ada Christian Prince, ada Tamparagi, itu semua dulu lebih jauh. Mereka lebih depan, baru kemudian kami ada. Bahkan pendebat yang konon ceritanya sudah nggak mau mendebat, yang selalu mengatakan dirinya sang debater, mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa aku yang mengajarkan Bang Suma berdebat, aku yang mengajarkan semua apologet Islam itu berdebat. Gara-gara saya lah sampai mereka ada. Saya mengajarkan mereka berdebat. Dia sudah akui kok. Dia akui bahwa dialah yang mula-mula mengajarkan kami berdebat. Apa itu? Bukti apa lagi yang kurang?
Bukti apa lagi yang kurang? Coba lihat. Penghujat yang ada di negara kita ini yang kabur ke luar negeri. Ada Islam yang kabur? Nggak ada. Itu bukti. Oh, hukum ini harus ditegakkan. Yang lari ke luar negeri menghina. Paul Zong, Edis Sidabutar. Siapa lagi? Saifuddin Ibrahim. Siapa lagi? Bulan, siapa itu? Bulan Bintang. Apa? TV Bulan. Siapa lagi? Banyak yang lari keluar untuk menghujat. Supiatul. Keluar. Ini yang di dalam di Indonesia ini muncul. Ada Kiamat. Tidak pernah munculkan wajahnya. Siapa lagi? Si Kiamat, si CP, Congorpedia. Siapa lagi kawan-kawan? Banyak di kalangan mereka. Termasuk si Lina Wijaya ini. Si Kuclo. Jadi seperti itu saudara-saudara, sahabat-sahabat. Sekali lagi, kita jangan mencontoh. Kalaupun kemudian kita melakukan perlawanan tegas, itu karena illal ladzina zalamu minhum. Ada perintah dalam Al-Quran. Kecuali terhadap mereka yang zalim. Kita harus tegas keras pada mereka. Supaya apa? Supaya tidak terkontaminasi kepada yang lain. Saya kira begitu, ya. Sahabat-sahabat, jadi kalau ada umat Islam besok hari kita menemukan nama akunnya menghina Tuhannya, sembahannya orang Kristen, tegur, laporkan kepada kami, biar kami luruskan. Itu nggak boleh. Nggak boleh dilakukan seperti itu. Ya, ada itu siapa? Pamannya Yesus, apalagi. Nggak boleh, boleh kasih nama, pakai nama yang lain. Jangan menghina sembahan saudara kita. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bu Runda ya. Ya. Monitor Bang Hadi barangkali mau menambahkan. Ya, buat teman-teman ikhwan fillah yang dari 1600 ini, kita doakan untuk gurunda-gurunda kita dan guru-guru yang lain yang mereka tetap istiqomah dalam menegakkan kalimat Allah. Kita doakan bersama ya, mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Yang sedang sakit pun mudah-mudahan cepat sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau-beliau ini bisa tetap tegar, bisa tetap teguh ya untuk menuntun kita, terutama bagi adik-adik kita, teman-teman kita, kakak-kakak kita, keluarga kita, supaya apa? Terhindar dari kemurtadan maupun akidah-akidah yang menyesatkan ya. Kita doakan semuanya ya buat ikhwan fillah. Ya, dari perwakilan dai dakwah apologet Islam dengan membacakan Al-Fatihah, mudah-mudahan teman-teman semua ya, tidak terkecuali bagi mereka yang membuka komal-komal diskusi, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho Allah, dan tentu ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita menjadi bagian orang-orang yang menjadi umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih buat ikhwan fillah yang sudah mendoakan guru-guru kita dan semuanya ya, tidak terkecuali baik itu yang membantu, baik itu yang tabtab, itu ya maupun yang membuka komal, untuk semuanya saya doakan yang terbaik buat kalian semua ya, dan juga buat keluarga yang di rumah. Terima kasih atas supportnya semuanya ya ikhwan fillah ya. Kayaknya Bang Hadi nggak monitor ini ya. Saya izin turun Ustadz, barangkali nanti ada teman Silakan yang mau Guru naik ya. Bang Hadi, silakan barangkali mau menambahkan. Nah, itu ada Pak Camat
katanya. Oh iya. Iya, Gimana, enggak Pak Bang Jamal? Hadi. Mau izin turun barangkali ada teman Kristen yang mau Oh naik. iya. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya seperti moto kita sebagai pejuang tauhid ya, teman-teman ikhwan fillah, yaitu aish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Gitu ya. Kalau boleh berpendapat, saya setuju dengan Bang Juma. Yang pertama adalah banyak juga saudara-saudara kita yang memancing keributan. Dia seorang muslim, namanya sangat provokatif. Profilnya, foto profilnya juga sangat provokatif. Akhirnya memancing orang yang sudah memang sudah terpancing. Jadi tambah menggelora bagaimana membenci Islam. Seyogianya kalau ingin tampil di media sosial, ya tampil apa adanya saja. Kalau perlu yang Islami dong, kan dakwah. Nama itu juga dakwah, foto profil juga itu dakwah kalau mencerminkan seorang muslim. Jangan dipakai untuk menista. Nama Tuhan orang diedit-edit. Foto-foto yang tidak pantas dipakai menjadi profil kan gak enak gitu loh. Ya ini juga menjadi pekerjaan berat. Yang menangkis ini semua adalah kita semua di sini. Anda enak kemana-mana, tidak dikenal siapa, bebas bergerilya. Yang mengambil batunya, yang menikmati sasarannya adalah Bang Juma dan kami semua. Siapapun yang keliru umat Islam, yang sering tampil di media sosial, larinya ke Bang Juma. Jadi tolonglah teman-teman, buka komal yang bijaksana saja, diskusi saja gitu loh. Dan teman-teman kalau ada yang minta naik, fotonya provokatif, namanya ya jangan dinaikkan. Ya tolong digantilah, ada itu yang kayak begitu. Supaya apa? Tidak ada yang berbalas pantun. Karena memang mereka sudah membuat pantun. Nggak usah dibalas pantun itu. Kalau dibalas lagi, apa bedanya Anda dengan mereka? Kan itu ajaran Islamnya di sana. Berdakwah itu bukan ngejek. Menyampaikan itu bukan menghujat. Itulah Islam. Masa nggak pernah belajar sih? Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah tidak semua, ini teman-teman saya buka, saya humasnya Apit, tidak semua yang Anda dengarkan itu kami kenal dari apologet Islam Indonesia. Jangan disamaratakan. Barusan tadi saya menerima telepon dari Tarakan, Kalimantan Timur ya, Tarakan ya, Kalimantan Timur, bahwa ada juga saudara kita yang sering bersolo karir, memanfaatkan keadaan dengan ketenarannya sehingga menimbulkan korban juga. Padahal mereka menganggap dia itu adalah bagian dari perjuangan apologet Islam Indonesia. Ternyata hanya bersolo karir. Kita pula yang menjadi sasaran. Jadi yang korban saudara sendiri. Kita buka di area publik, nanti dianggap menjatuhkan saudara sendiri. Tidak dibuka, korbannya berjatuhan. Serba salah tuh menyikapi ini semua. Jadi inti itu kalau ingin tampil di media sosial betul-betul karena ikhlas dakwah. Adapun efek atau imbas dari semua itu adalah bonus, itu rezeki. Tapi jangan dipaksa dong. Jangan ada modus ada kegiatan ini, untuk itu, rekening pribadi, modus pinjam sana sini gitu loh. Kasihan saudaramu sendiri loh yang jadi korban. Apalagi menyangkut masalah lawan jenis. Jangan, perempuan itu perempuan yang paling lemah, mudah untuk dibodoh-bodohi. Kalian menganggap sebagai dai, tapi di belakang ini semua ya naudzubillah min dzalik. Jadi untuk itu nikmatilah rezeki itu apa adanya lah.
membeli sesuatu dipaksakan. Apa adanya hari ini, kalau garam saya sama nasi itu aja dulu, nikmat kok itu. Nggak usah berpikiran, wah ini orang saya manfaatin, ini saya mau kegiatan begini dan seterusnya. Akhirnya berderetan, catatannya banyak. Ada yang korban 5, ada yang korban segini, ada yang korban segini. Terus mereka menganggap ini kegiatan api, ya wah nih berbahaya ini gitu. Ya mudah-mudahan Anda mengerti. Jadi teman-teman di sana, kalau ada seseorang yang Anda kagumi, ada seseorang yang Anda anggap dan orang yang kalau sudah menjadi tokoh, ya janganlah menjadi, kasihan dia menjadi korban gitu. Itu yang kedua. Yang paling penting sekarang adalah jaga diri kita, jaga keluarga kita, karena tugas kita adalah melindungi diri kita dan keluarga kita dan umat Islam dari rawan terhadap pemurtadan. Inilah kita, kehadiran kita semua di sini ada. Sini. Saya rasa nggak ada tujuan lain kita ada di media sosial bahkan 1 kali 24 jam kecuali pertama adalah memperkuat akidah Islam, berbagi kepada saudara kita yang tidak tersentuh dakwah secara menyeluruh supaya mereka kuat iman Islamnya agar tidak mudah dipengaruhi oleh misionaris. Jadi samping ilmu Islam kita kuat, terus kita berbagi kepada saudara kita. Jangan saudara kita itu dijadiin sasaran korban. Artinya ada barter, gua kasih lu ilmu, lu bayar gua, nggak bisa begitu. Ikhlas aja gitu ya. Sekali lagi tujuan kita ada di sini adalah saling mengingatkan, memperkuat iman Islam. Ini media sosial, mudah sekali oleh dijangkau siapapun. Supaya dakwah kita sampai agar saudara kita punya ilmu kristologi, punya ilmu perbandingan agama. Kalau ada datang ke rumahnya menjual agamanya, mereka punya ilmu untuk diskusi atau melawan, mengkater mereka. Itu tujuannya, nggak ada yang lain. Kalaupun ada gip-gip, ada itu bonus. Dan wajar-wajar saja. Tapi jangan bermanuver di belakang ini semua. Jangan mencari hidup di sini. Sekali lagi, jangan mencari hidup. Kalau Anda mencari hidup, suatu saat nanti akanlah jatuh. Itu sih pesan saya. Mari kita bersatu, terutama introspeksi diri kita masing-masing. Semoga kedepannya umat Islam jaya. Jangan sampai kita mudah diadu domba. Kalau lawan jelas, tapi kalau intern yang paling berbahaya. Siapa lawan, siapa musuh. Semoga kedepannya kita bersatu. Itu dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan kepada host setelah menaikkan saya. Oh ya, silakan. Masya Allah. Terima kasih Bang Andi untuk masukan-masukannya. Ya, buat teman-teman Karisten, buat teman-teman silakan, barangkali masih ada yang mau berdiskusi. Ayo silakan untuk ajukan multi ya. Silakan. Kalau memang kalian berani ya, jangan cuma typing tapi tunjukkan diri. Ayo, jangan bisanya bersembunyi di balik akun privasi. Tunjukkan, jangan cuma narasi dan asumsi ya. Bawalah data, fakta dan referensi. Biar bisa menjadi edukasi ya, membuka wawasan dan pengetahuan tentang ilahi. Tunjukkan pesonamu, berpacu dalam diskusi ya, silakan. Ketika naik, bawalah akal sehat dalam otak ya, bukan hanya blok otak ya. Silakan buat teman-teman Kristen ya, untuk berdiskusi tentunya ya, dengan santun, dengan data, supaya apa? Ini kesempatan ya. Sebenarnya setiap kali ada komal berdiskusi seperti ini, kesempatan masing-masing baik dari teman Kristen untuk menunjukkan bahwasanya agama kalian juga agama yang baik. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi ketika berdiskusi bukan hanya dengan asumsi saja ya. Silakan. Monitor Bang Kaiser, guruku Bang Kaiser, silakan. Satu lagi Bang, Silakan, tinggal silakan. tadi. Ya, Apa? ya. Jadi kita semua ini dari dulu ya di Apologet Islam Indonesia ini dari dulu kita itu punya channel YouTube.
Tujuannya kenapa ada channel YouTube? Supaya ada jejak digital. Karena channel YouTube inilah banyak mempersatukan kita. Ribuan bahkan jutaan netizen yang ada di sana. Ada beberapa channel-channel YouTube yang paling terkenal adalah Zulkifli sama Bas. Dari sanalah netizen bisa berbagi ilmu, sharing, bahkan dibuatkan grup WA. Termasuk saya juga ada sahabat Handi Selebes dan seterusnya. Di sanalah orang bisa menonton. Di sanalah orang nggak skip iklan. Di sanalah ada asen. Tidak minta sumbangan kepada siapa-siapa. Kecuali dalam hal kemaslahatan umat. Seperti apa pesantren, membangun masjid, dan seterusnya. Baru kita umumkan. Kalau tidak ada kegiatan, kami nggak pernah meminta apapun kepada netizen. Cukup nonton saja. Kemudian jangan skip iklan, like, dan subscribe. Gratis. Itu aja yang kita minta. Nggak ada yang lain. Untuk itu teman-teman yang punya channel YouTube, ya mari bergabung. Jangan hanya duduk saja, melaipkan, nggak kenal orangnya siapa, channelnya siapa, terus yang bersuara itu tidak ditonton. Bahkan netizen bisa dikelabui memanggil namanya Bang Yuma, dia jawab juga mengaku Bang Yuma, padahal itu bukan channel Bang Yuma. Dan sebaliknya juga. Jadi penonton pintar-pintar menonton. Ini benar nggak sih channelnya Bang Yuma? Ini benar nggak sih channel Handi Selebes gitu loh. Harus pintar. Jangan sampai Anda menonton ya tidak kenal siapa pemilik channel itu. Itu sih dari saya teman-teman. Jadi kita hanya punya channel. Kenapa ada channel YouTube? Supaya jejak digitalnya ada. Kalau di sini nggak bisa direkam. Kalau di sana jejak digitalnya ada. Kalau saya sudah ada tidak di muka bumi ini, channel YouTube saya nggak pernah mati selama ada YouTube. Anda boleh menonton di sana. Semoga isinya bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Amin, Allahumma amin, masya Allah ya. Ya. Bang Kaisar, monitor, ayo iklan dulu lah Bang Kaisar, monitor, guruku. Wah, ke monitor ini teman. Wah, monitor. Silakan iklan dulu Bang Kaisar, silakan guruku. Baik teman-teman. Jadi semua sudah disampaikan ya sama senior kami ya, Bang Andi, itu termasuk bapak kami ya. Bijaklah untuk menonton sosial media. Bijak juga untuk memilih dakwah yang ingin. Gede banget suaranya ya. Kecil. Serius nih kecil. Iya, kurang. Nah, mantap itu, Bang. Aman. Iya, aman. Iya. Siap. Oke. Baik. Kenapa penulisan Bible seolah-olah salah oleh LAI? Itu sengaja atau dia tanpa sadari? Apakah sama dengan siaran sensor di TV? Seperti kaum lelaki selalu salah di mata wanita di zaman kini. Banyak jenis. Terima kasih, bagus banget panturnya. Mantap. Hilang dia suaranya Bang Kaisar. Enggak di sini. Di tetangga aku kan Oten. Makanya aku mute dulu tadi. Kita ulangi ya. Cek sound. Semangat. Semangat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa penulisan di Bible salah oleh LAI? Itu sengaja atau dia tanpa sadari? Apakah sama dengan siaran sensor di TV seperti nasib laki-laki salah di mata wanita sampai zaman kini? Banyak jenis kafir yang naik komal, dari yang asumsi gila sampai yang bebal. Juga kafir pendusta, penghujat dan radikal, dan sampai sekarang mereka stadium fatal. Gila makan sendal dan cakar-cakar jalan aspal. Darilah mana datangnya hujan, dari langit turun menyiram hutan. Dari mana kafir penipu punya ajaran, darilah setan dan jadikan penjajahan. Bagaimana kau bilang tidak ada penghakiman jika datangnya kedua kalinya memusnahkan? Bagaimana kau bilang manusia turun jadi Tuhan sama seperti Dragon Ball naikin awan? Kami yang mendengar tertawa tidak tertahan. Woi, lagi santai kawan.
Ada tertulis Tuhan menyesal dan pilu, seperti drama Korea Cinta dan Cemburu. Bahkan ada Tuhan ngamuk di pasar Sabtu, lempar batu dan acak-acak daster ibu-ibu. Perjalanan Paulus jauh ke Tarsus, menjual ajaran dengan bayaran fulus. Nubuatan Kaisar malam ini buat dia mampus. Semoga setelah terucap efeknya keluar paus. Wus, terima kasih, stay tune. Oh ya, buat teman-teman Ikhwan Fillah jangan lupa ya untuk bantu subscribe di channel Dakwah Apologet Islam atau DAI, yaitu di channel YouTube-nya DAI Dakwah Apologet Islam, dan juga website resmi dari Dakwah Apologet Islam di www.dakwahapologetislam.com ya. Silakan. Jadi setiap ada acara mau baik itu kajian, tafsir Al-Quran, termasuk juga diskusi, untuk videonya kami upload di channel YouTube Dakwah Apologet Islam. Untuk transkripnya termasuk juga menjawab syubhat ada di website resmi Dakwah Apologet Islam. Sekali lagi yaitu di www.dakwahapologetislam.com. Ayo Kang Lerwin, bernarasi Kang Lerwin sambil nunggu teman kita yang dari Karisteng, Bang Lerwin, silakan. Masalahnya sudah cukup dikompleti Bang Zuma, Bang Handi, Bang Kaisar ya kan. Ya kalau kita melihat ya fenomena-fenomena sekarang ini kan gini Pak Ustadz ya. Banyak sekali saudara-saudara kita ini yang apa ya yang suka melirik kanan kiri ya kan. Bahwasannya lawan kita ini kafir, tetapi sekarang ini lawan kita ini bukan kafir saja ternyata kan gitu. Nah, di sinilah kadang-kadang kita harus bijak menyikapi semua ini. Jadi kita sebagai apologet jangan pedulikan itu. Tetap sampaikan mau orang Bang Slow ya? noise, Bang Slow noise, Bang Slow. Bang Slow noise. Bang Slow, monitor, Bang Slow. Nggak bisa di-mute ini. Nggak bisa di-mute. Iya, nggak bisa di-mute. Bang Slow keluar dari dalam air, Bang Slow. Keluar dari dalam air. Sepertinya Bang lagi di dalam air live-nya. Nggak bisa di-mute ini. Coba saya turunkan dulu ya, Noise banget, saya turunkan dulu. Mohon maaf Bang Slow, mohon maaf. Lanjut. Jaringan mungkin. Iya. Jadi kita nggak usah pedulikan orang-orang yang kita anggap ya itu saudara kita sebenarnya. Merasa memiliki metode yang berbeda terus selalu menyudutkan kita dengan narasi-narasi yang beda. Udah nggak usah pedulikan. Yang kita fokuskan adalah orang-orang kafir penghujat. Bila dia datang sopan, kita sikapi dengan sopan. Bila dia datang menghujat, bantai dengan kata-kata yang sopan. Kan begitu Bang Kaisar ya? Bantai tapi dengan kata-kata yang sopan, insya Allah. Jadi sampaikan satu kebenaran dengan adab dan akhlak kita, insya Allah orang-orang penghujat itu ya kalau sekiranya tidak pantas untuk diajak ngobrol, kalau guguk diajak ngobrol ya nak diturunkan Pak Ustadz, ya kan? Kalau kita anggap itu guguk nggak usah ditanggapi, langsung turunkan. Begitu ya teman-teman ya, insya Allah kita tetap dalam satu barisan, gak usah pedulikan orang yang memfitnah guru-guru kita, gak usah pedulikan, tetap fokus dalam satu tujuan, satu barisan, kita bantai penghujat Islam, insya Allah. Masya Allah. Gitu, Bang. Allahu Akbar. Ya makanya gini Kang Erwin dan guru-guru yang lain, saya seringkali bernarasi seperti ini. Ketika kita berdiskusi gitu ya, yang menjadi target dan tujuan kita bukan hanya lawan diskusi saja gitu kan, tetapi buat teman-teman kita yang ada di bawah, yang mungkin ada beberapa teman yang membutuhkan informasi dan juga pendalaman dari pelajaran tersebut. Jadi ketika kita berdiskusi, sasarannya adalah teman-teman yang di bawah juga, baik buat teman Kristen juga, buat mereka gitu. Memperdalam pengetahuan tentang agama mereka. Begitu juga di dalam keislaman sendiri. Kita sasarannya juga buat teman-teman Muslim untuk memperdalam tentang keislaman ketika berdiskusi tersebut. Jadi ketika adanya saling bantah, kemudian juga saling mengungkapkan dalil-dalilnya tersebut gitu ya. Walaupun yang berdiskusi itu memiliki pendapat dan pemahaman sendiri, tapi yang di bawah
mungkin menyimak dengan berbeda dengan pola pikirnya gitu kan. Dengan kenyataan dan faktanya, ada yang tidak ikut berdiskusi, ternyata tahu-tahu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan itu sudah sering terjadi ya. Ya silakan saudara-saudara Kristen yang kemarin teriak-teriak, mana Zuma, katanya ke di sebelah sana tapi ya, mana Zuma di sebelah sana, sini sini sini. Ya sekarang mumpung ada kamar yang kosong ya kan, naik. Yang sekiranya mungkin ya kan tergelitik yang kemarin disuruh nyolok pantat pendeta ya kan, sekarang nggak terima, silakan naik ya kan. Mumpung Bang Zuma ada di sini ya, tapi gini Ustadz ya. Bang Zuma mungkin kondisi kurang fit ya kan ya, tapi insya Allah Ini taruh ini saya luruskan juga nih. Lanjut. Kata-kata Bang Yoma seperti itu namanya bahasa kalau mereka alegoris. Ya, saya luruskan ini, maksudnya itu lebih belajar lagi, mempelajari Bible. Kalau nggak tahu tanya pendetamu. Itu ya, itu bahasa alegoris lah, kiasan, bukan makna sebenarnya. Itu saya luruskan dulu itu kata-kata Betul. itu. Makasih. Siap. Ada yang naik ini itu host disapa dulu. Anan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ustadz Anan. Guru saya ini. Ini Ustaz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bernarasi Kang Ustadz Anan untuk memanggil teman-teman kita dari Karisteng ini gitu. Biar nggak ketakutan gitu ya. Atau jangan-jangan sudah gemetaran duluan. Jadi banyak kata-kata dari guru-guru kita ini mengandung alegoris gitu. Jadi harus dipahami gitu ya. Seperti ini contohnya. Ada dua jenis ikan, tawar dan laut, dan jenis-jenis denom yang bertaut, saling bidat dan saling hina bersaut, jadikan argumen semeraut dan kusut. Sekte-sekte ngaku denom adventur, tak makan ikan sisik dan daging terkukur. Sabtu sakral baginya kumpul berbaur, denom adventur penyembah Excalibur. Sekte berikutnya dungu dan goblok, penuh cerita pagan dewa-dewa molok, patung dan gambar sembah dan dicipok. Dia mengaku pertama denom katalog, penyembah Tuhan makan ciri dan lalok. Dikandung 9 bulan maminya perawan, bayi comel lahir dilantik jadi sesembahan, disunat dan diserahkan kepada lain Tuhan. Inilah sekte ajaran receh denom prosetan, menganut kepercayaan dewa-dewi pagan. Kafir penyembah patung saat inilah jadi pewaris, mengajarkan kurikulum perkataan iblis, mencoba menggoda merayu dengan sok manis, menjerumuskan kita ke tepi jurang sedikit kritis. Lembut kayak tape tapi aslinya bengis, hipnotis merayu ala-ala sok gadis, tawarkan bantuan sembako ekonomis karena tipu menipu tujuan kafir misionaris. Saling serang hina dan hujat mengkritik, penuduhan telak dari denom karisma. Mereka sembah titik dan patung koptik, kami mendengar tertawa menggelitik. Itu lanjut, stay tune. Mantap jiwa mempesona. Bang Larjito mohon izin. Assalamualaikum atau selamat malam Bang Larjito. Monitor Bang Larjito, mohon buka mute-nya Bang Larjito, monitor. Saya hitung ya 1 sampai 1000 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ternyata Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang Larjito? Silakan. Ya. Hanya mengucapkan banyak terima kasih kepada apologet Islam di Indonesia aja, gitu aja ya. Masya Allah, terima kasih untuk agama Islam sebaik mungkin. Iya. Semoga diberi kesehatan, diberi kekuatan, tetap lurus untuk membela agama Islam. Gitu abangku. Terima kasih, saya tak menyimak di bawah aja. Oke, terima kasih untuk supportnya dan jangan lupa doakan buat gurunda-gurunda kita ya. Bang Larjito, terima kasih ya.
Mohon izin Terima tanpa kasih. mengurangi rasa hormat, saya turunkan dulu ya. Jinjih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini guruku ya tidak bisa membedakan. Silakan Bang Hadi. Apa ini? Membedakan antara manusia dan kalau kita di umat Islam itu mulai dari kecil kita sudah diajarkan bisa membedakan mana pencipta, mana ciptaan, mana sang khalik, mana makhluk. Dari kecil itu udah bisa kita bedakan. Gak usah ditanya lah beginian ke Islam. Berbeda sama mereka ya ditanya ya pasti diputar lah. Tapi kita harus maklum, kita toleran. Nggak boleh maksa mereka. Ya bikin nyaman aja diskusinya. Kalau tertarik ke Islam ya silakan. Kalau enggak ya monggo, gak masalah. Islam tidak butuh Anda yang butuh Islam. Islam adalah selamat. Di luar Islam itu ya menutup, menanam. Tidak ingkar terhadap ajaran Islam. Ya kalau di dalam Islam diperjelas lagi ya kafir. Ya itu aja, nggak ada masalah. Jadi diskusi itu jangan memaksakan. Makanya gaya saya itu saya ikuti apa maunya. Data yang dia bawa ya silakan diperkuat. Dia sendiri tuh yang menjadi blunder. Oh ternyata argumentasi saya memperkuat data saya, kok saya nggak bisa nerangin gitu. Nah itu yang menjadi titik kalau saya diskusi sih. Makanya saya jarang tuh bertengkar sama mereka. Karena saya bikin nyaman. Tapi sayangnya piti-piti saya diambil, dipotong-potong. Saya pula yang jadi sasaran. Semua suara saya. Mestinya kalau ambil piti-piti begitu, tulis dong namanya. Video lengkapnya ada di Zulkifli Mabas misalnya. Video lengkapnya ada di channel YouTube Hanis Lebes. Gitu, jangan ambil doang. Diganti gambarnya dia. Itu siapa? Nggak tahu, banyak kali itu loh. Banyak kali teman-teman. Gambarnya dia, suara saya, terus dia yang terkenal. Nah ini hak apa ya namanya ya? Hak cipta loh itu. Ya mestinya dikasih tahu lah, biar saling menguntungkan gitu. Itu sih kira-kira dari saya teman-teman. Makasih. Iya. Bang Vicky Monitor, Assalamualaikum atau selamat malam ini Bang Vicky Ter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Turunin aja bang. Oke, siap. Mohon maaf ya Bang Vicky ya, tanpa mengurangi rasa hormat ya. Sekali lagi sehat-sehat semua ya. Ini namanya ini sih ya, nggak kecil ya, mana karisteng mana bukan ya. Kadang-kadang banyak karisteng sekarang menggunakan nama-nama Islam ya. Betul. Iya. Jadi bingung juga kita beleng-beleng ini Kang Erwin, kadang-kadang memilih orang ini ya. Betul, banyak sekali sekarang tuh nama-nama yang apa ya, orang Kristen kadang memakai nama ya ke-Islaman gitu ya. Tapi kita pun sebenarnya maklum. Tapi untuk menaikkan ini kadang-kadang memilihnya sangat sulit. Itu ada yang naik lagi, silakan. Ya, sedangkan Kristen sendiri tidak pede ya mengakui, oh saya Kristen gitu, jarang, artinya 1-2 gitu ya. Beda dengan Islam gitu kan. Monitor, ini belum naik kayaknya, belum, masih ini. Monitor Bang Sunan, Assalamualaikum atau selamat malam Bang Sunan. Nama Sunan Alit ini kalau kita lihat kan secara nama ya kan Muslim begitu kan? Muslim, Ustaz? harusnya Muslim, iya. Tapi memang fenomena yang terjadi kalau kita lihat di YouTube ya, di YouTube itu saya sangat jarang menemukan orang itu yang membuat satu kesaksian yang katanya itu murtadin atau yang lain-lainnya itu menampakkan bawaan kekristenan. Mungkin ya pakai hal yang kelihatan Kristen, tapi kebanyakan kalau yang perempuan ke Islaman, ke muslimah-muslimahan gitu kan,
yang laki-laki kayak Pak Ustadz ini kalau kita lihat di YouTube itu banyak sekali kesaksian yang memperlihatkan penyamaran. Nah, di sini yang kadang-kadang membuat saudara-saudara kita yang awam itu terkelabui. Benarkah ini murtadin atau murtadong gitu Pak Ustadz?